Hai guys, what's good? This is Sarah. Selamat datang di Talk with Sarah. Di sini aku bakal ngobrol bareng teman-teman aku seputar kehidupan kita sehari-hari. Topiknya bakal beragam banget dan bisa jadi super random. Nah, di episode kali ini aku ngundang masih teman kuliah aku sih. Sebenarnya literally kita nggak kuliah bareng, tapi kita satu kampus bareng. Dan dia adalah seorang K-popers yang medok. Kita sambut Ega, please welcome Ega. Tahu aku mau kasih reaction dulu deh. Yeay. Osayo, annyeonghaseyo. Aduh, males banget annyeong. Annyeong. Nah, BTW makasih banget udah mau gabung di Talk with Sarah. Gimana kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah baik sih. Di rumah aja, aku masih WFH soalnya. Oh gitu. Tapi nggak itu kan, nggak ada kendala gitu kan selama WFH segala macam. Nggak ada sih. Paling ya kayak koneksi putus-putus kayak gini. Kayak kita sekarang. Oke. Kayaknya itu masalah yang dialami semua orang yang WFH ya. Kayak koneksi putus-putus. Kayaknya sih. Bener. Kayak gitu-gitu. Ya gitu deh. Tapi sebenarnya tuh kita udah lama banget gak ketemu ya, Ga. Kayaknya seingat aku terakhir aku ketemu kamu tuh wisuda aku ketemu kamu nggak ya? Aku nggak ngerti deh. Cuman sumpah aku tuh takut ini bakal awkward banget karena kita udah lama gak ngobrol. Kita kan ngobrolnya online kan di Twitter, di Instagram. Jadi tuh kayak aku awkward gak ya? Bener-bener. Semoga episode ini nggak awkward ya. Mudah-mudahan. Dan dulu kuliah juga kita nggak pernah yang deep talk ini, nggak, bukan deep talk, kayak ngobrol sepanjang yang akan kita obrolin ini kayak nggak pernah nggak sih? Iya, nggak pernah sama sekali. Iya, banyak kan di chat deh. Iya, makanya. Makanya aku pas ngechat sama kamu, cuman aku ngerasa kayaknya kita bisa deh ngobrol gitu sih. Jadi, for your information ya, buat kamu dan buat teman-teman semua yang dengerin. Jadi setelah aku nyelesain video pertama sama Bagus, si Bagus tuh kan nyuruh aku buat cari deh topik selanjutnya apa yang mau diobrolin sama siapa. Kamu harus segera nyari konten selanjutnya gitu. Terus aku tuh kepikiran, jadi waktu itu aku buka Twitter dan kebetulan aku lagi lihat berita GD bakal comeback. Terus aku kayak pingin ngobrolin K-pop deh. Wow. Pingin ngobrolin soal Korea, pingin ngobrolin soal K-drama, tapi aku nggak tahu sama siapa gitu. Aku kayak ada beberapa opsi orang yang bisa aku ajak ngobrol, cuman semuanya adalah orang yang kayak recently aku nggak ketemu gitu. Kalau sama Bagus, aku terakhir ketemu cukup lama sebelum pandemi, tapi kita lumayan sering ngobrol gitu. Kita lumayan sering lari bareng di GBK, jadi aku tahu aku bisa ngobrol lama sama dia. Soalnya aku di GBK ngobrol sama dia bisa 2-3 jam gitu. Nah, di situ pas aku rilis video teaser ya kalau nggak salah waktu itu, terus kan kamu kayak komen gitu, Mbak aku mau dong jadi bintang tamu gitu. Terus aku kayak, nah ini dia orang yang aku cari gitu. Makanya aku langsung, ya oke gitu. Kamu mau ngobrolin soal kerjaan atau ngobrolin soal Korea gitu. Terus kamu bilang, kayak lebih menarik soal Korea deh. Pas banget. Aku emang mau ngobrolin soal Korea sama kamu gitu sih. Gitu. Itu tuh sebenarnya aku tuh iseng doang. I know. Aku tahu kamu iseng, tapi aku berusaha tetap menggait kamu sih. Karena banyak alasan sih. Dan salah satu alasannya kan, aku yakin kamu tuh mulai suka Korea, kayaknya nggak beda jauh sama aku sih kayaknya, kalau aku lihat dari behavior-nya. Kalau boleh di-share, ya? Kalau K-pop-nya mungkin iya ya. Kalau Korea, ntar aku akan ceritain awalnya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh cerita nggak sih kamu mulai terpapar Korea-Koreaan, entah itu K-pop, kayak drama, atau kayak Korea secara budaya secara luas ya, itu dari kapan dan ceritanya gimana sih kamu bisa awalnya suka sama hal-hal berbau Korea? Dulu tuh awal banget aku tahu tentang Korea-Koreaan tuh kayak drama ya. Itu zaman aku TK. Sumpah, kamu nonton apa? Nonton itu Autumn in My Heart. Sama aku juga nonton. Literally anak kecil nontonin drakor terus kayak
ya orang-orang di rumahku kayak ini ngapain sih, emang ngerti itu kan, kayak aneh gitu kan, tapi aku suka-suka aja sih dari dulu. Jadi dulu awal tuh aku taunya drakor dulu, terus itu zaman kapan? Oh, SD itu aku ini suka nontonin Gangnam, tau gak? Jewel in the Palace. Tahu. Itu Tapi kayak perasaan itu baru masuk, kita tuh bedanya nggak segitu jauh loh. Seingatku Janggem itu baru masuk sekitar SMP nggak sih? Mungkin kamu SD kali ya? Oke. SD waktu itu kelas 4, inget banget, kelas 4 SD. Oh, oke. Terus itu kayak itu jadi literally dulu tuh cita-citaku kayak ngikutin Gangnam banget. Jadi awal-awal dia kan jadi koki kan di istana. Terus aku dulu kayak, udah aku pengen jadi koki juga. Terus aku suka main masak-masakan gitu kan. Terus di pertengahan tiba-tiba dia jadi dokter. Terus aku kayak, loh kok jadi dokter? Kan zaman dulu nggak ada spoiler gitu kan, jadi beneran ngikutin dari awal. Jadi nggak tahu ceritanya gimana. Terus, loh kok jadi dokter? Terus dari situ aku juga, yaudah aku mau jadi dokter juga deh. Wow. Belajar biologi. Itu beneran cita-citaku adalah Janggem kayaknya dulu. Terus abis itu habis Janggem tuh sempet aku nggak ngikutin lagi. Terus SMP 2010 itu kan tuh kayaknya zaman boomingnya ini nggak sih, Justin Bieber gitu-gitu kan. Iya benar. Nah dulu tuh aku sempet juga jadi kayak fans musimannya Justin Bieber, One Direction gitu kan. Terus zaman dulu tuh kalau yang sama fans suka kirim-kiriman foto lewat Bluetooth gitu kan. Minta foto dong, nggak penting banget ya, ngapain minta foto orang lewat Bluetooth. Karena dulu belum semasif sekarang kan penyebaran foto itu. Kayak kita kalau mau ngoleksi tuh emang kudu kirim-kiriman gitu. Beneran harus, kalau nggak ke warnet, download di Google, udah gitu kan. Terus waktu itu aku sempet minta temanku fotonya Justin Bieber. Kayak sefolder gitu aku minta kirimin semua kan. Terus ada satu foto nyempil. Kayak dia tuh foto cowok, ini bukan Justin Bieber nih, aku lihat ini siapa, dia tuh cowok kayak oriental, kayak Cina bukan, kayak apa ya, kayak paling Korea. Terus aku tanya temenku, ini siapa, kan bukan Justin Bieber. Terus dia bilang, oh itu Siwon yang membernya Super Junior. Ya, satu foto Siwon yang nyelip di folder Justin Bieber. Terus ya aku lihat kayak cakep nih, aku mulai cari-cari deh, kayak googling gitu, apa sih Super Junior. Terus zaman dulu kan kayaknya video di YouTube kan nggak sebanyak sekarang kan ya paling terbatas kayak MV-nya doang gitu. Aku mulai nontonin MV-nya, terus kayak nontonin apa variety show, ada beberapa kan di YouTube yang upload ada subtitlenya, terus dengerin lagu-lagunya gitu sih. Dari situ mulai kenal grup yang lain kayak Wonder Girls tuh aku suka banget sampai sekarang. Wonder Girls, terus 2PM, Shiny, Girls' Generation, Big Bang, 21 itu dari Super Junior sih awalnya aku, terus mulai kenal yang lain. Terus zaman-zaman itu kan 2010, 2011 tuh kan banyak banget yang debut ya kayaknya. Kayak Infinite, Sistar itu nggak sih? Iya, itu tahun-tahun generasi segitu kedua kan ya. generasi ketiga ya mereka ya. Ya benar ya. Dua nggak sih? Dua ya. Tiga itu kayaknya zaman-zamannya dua. Soalnya tiga aku tuh kayaknya zaman-zamannya Day6 itu nggak sih? ngitung itu tiga itu aku pikir yang satu tuh yang tua banget, yang kayak Shinhwa, yang itu loh yang tua-tua itu, ya nggak sih? Oke. Iya. Anggaplah itu dua lah ya. Iya. Kayaknya itu masih masuk dua sih, Infinite. Apa sih, CN Blue itu kan. Sistar, Spin Top, aduh, Boyfriend, itu kayak banyak banget. Dan literally aku ngikutin semua tuh yang debut tahun-tahun itu tuh. Aku ngikutin semua. Karena kan zaman dulu nggak sebanyak sekarang kan ya. Sekarang kalau mau ngikutin semua juga nggak sanggup nih, kayak nggak sanggup. banyak banget, kayak Terlalu tiap hari ada yang banyak debut banget. kan. Benar. Kayak tiap hari ada yang debut, terus ya dulu sih masih bisa diikutin lah ya, kayak 1, 2 berapa sih, 3 paling sebulan tuh 3 paling yang debut tuh masih oke lah. Terus dari situ tuh aku kayaknya 2010 2011 tuh beneran yang udah kayak orang gila, kayak
fans fanatik banget gitu. Beli unofficial merchandise tuh banyak banget sampai sekarang kalau dilihatin kayak buat apa sekarang. Terus Soalnya zaman itu ya kita dapat official merchandise susah banget gak sih? Karena kan internet belum segampang sekarang kan? cuman ada album gitu doang nggak sih, poster, kayak Lightstick juga dulu cuman Belum. beberapa doang kan yang punya Iya, yang iya. official. Iya, Beneran bener. paling Big Bang doang kan. Iya, dulu awalnya Big Bang. Terus kayak aku dulu tiap pulang sekolah tuh SMP ke warnet buat downloadin video, download lagu tuh ke warnet. Terus beli majalah lokal yang bahas K-pop itu kayak aduh. Bener. Dulu kan ada tuh Itu kayak uang majalah apa jajan ya? ditabung buat beli itu. Bener. Dulu majalah Gadis atau majalah apa gitu yang ada Super Junior ya seingatku. Gaul. Oh, Gaul. Oh ya, Gaul. Oh ya, Gaul. Ketahuan banget ya umur kita Itu dulu udah sangat fosil. itu dulu aku sering banget ke perpustakaan sekolah buat baca gaul doang. Jadi bukan kayak anak pinter gitu kan ke perpus tiap hari, padahal buat baca gaul. Jadi di perpus tuh ada majalah itu. Perpus kamu langganan majalah Gaul ya. Enak banget sih. Soalnya kok terus dulu tuh kan kamu dari Malang nggak sih, Mbak? Iya, aku dari Malang. Kamu dulu sempet tahu nggak sih tahun-tahun gitu tuh banyak banget gathering fandom di Malang? Sebenarnya aku tuh bukan fans K-pop yang berkerumun gitu loh tipenya. Kan ada tuh fans K-pop yang mereka suka berkumpul gitu. Nah, aku kayaknya nggak masuk tipe yang itu deh. Jadi kan aku kan tahu Korea itu sama kayak kamu, aku dulu nonton drama di TV. Cuman aku pikir itu drama Cina, karena itu kan zaman itu lagi musim Meteor Garden, yang gitu-gitu kan. Jadi aku tuh nggak bisa bedain dulu. Iya. Apakah dia Cina, apa dia Jepang, apa dia Korea, aku tuh nggak ngerti. Terus di dubbing semua nggak sih? Iya, makanya jadi kan nggak tahu ya. Jadi aku mikirnya itu drama Asia aja gitu. Terus abis itu sekitar tahun berapa ya? 2005-2006 waktu itu Boa kan debut Jepang kan. Nah, aku dikasih tau teman aku. Jadi aku sering dengerin radio Asia. Terus abis itu aku suka Boa, tapi aku pikir dia artis Jepang. Terus begitu aku SMP sekitar tahun 2007-2008, temen aku ngasih tahu soal Big Bang, dan aku suka banget sama Big Bang. Aku kayak kamu sih, aku kayak downloadin video segala macam. Cuman aku nggak sampai yang kayak kamu itu gathering itu. Kayaknya aku tahu deh itu ada gathering itu, cuman nggak ngerti ya, namanya juga aku dulu masih SMP gitu, masih yang cupu internet aja tuh ke warnet, terus ke perpustakaan kota yang numpang internet cuma buat lihat MV, kadang tuh lihat apa sih, kayak ada show gitu kan. Itu pun kayak diliatin orang kan di belakang nih anak ngapain. Karena tuh kalau di perpus kota aku tuh dulu kayak dibatasin internet gratisnya tuh per orang sejam apa gimana gitu loh. Jadi kan ada orang nunggu di belakang, terus kayak aku tuh ngeliatin orang joget-joget gitu kan kayak yang apa banget ya gitu sih. Gitu sih. Terus kayak tapi nggak ngerti sih, kalau aku sih tipe yang aku sama sekali belum pernah ikut gathering. Cuman waktu itu ketika Produce 101 yang kedua, yang zamannya 101, aku kan suka sama salah satu kontestan. Nah, terus jadi tuh ada kayak semacam fanbase Indonesianya, kayak mereka bikin grup. Aku coba join di grup itu, tapi aku di situ aku menyadari aku nggak cocok. Kayak apa ya, ngefans yang berkumpul gitu loh. Aku banyak nggak cocoknya gitu sih kalau aku. Entah kenapa. Kamu sempat ikut gathering-gathering gitu waktu itu? Nah, jadi waktu tahun-tahun itu tuh aku sempet ngikutin gathering itu di Malang. Oh, sumpah? Padahal rumah kamu kan, kamu dari Surabaya apa Sidoarjo ya? Aku selalu lupa. Pasuruan kan? Oh, wow, itu lumayan jauh loh ke Malang. Pasuruan. Zaman itu lagi. Kamu naik apaan? Jadi aku diajakin temenku. Jadi dia temen SD. Terus kan dulu zaman-zaman Facebook tuh kita suka pakai nama alay kayak. Iya. Ega Love Siwon. Aku nggak pernah pakai nama itu, tapi aku pernah sempet pakai nama alay panjang banget tuh kayak. Oke. Terus ada temen SD ku tuh kayak dia sering posting Super Junior gitu. Terus aku bilang dong, aku suka juga sama Super Junior. Nah dari dia terus aku kayak dikenalin sama gathering gitu deh. Kamu dari Pasuruan ke Malang naik apaan? Zaman segitu masih bocah.
naik mobil temanku. Bagus lah ya, bagus. Naik mobil temenmu seenggaknya safe lah ya, daripada kamu kayak numpang-numpang pickup gitu, kayak zaman alay gitu. Oke, oke. Enggak lah, emang mau nonton bola. Kayak fans bola. BTW, di gathering itu, kamu bocah sendiri atau emang banyak yang seumuran kamu sih? Karena kan nggak pernah tuh ikut gathering pas aku usia gitu. Banyak yang seumuran aku, SMP, SMA. Oh. Malah kayaknya dulu anak-anak kuliah tuh kayak tua banget, kita panggil kak gitu, Kak. Oh. Aduh, geli banget. Hebat banget ya, tapi maksudnya buat ukuran tahun segitu untuk ngumpulin orang dan ngadain gathering itu, dan yang ngadain tuh kayak masih bocah-bocah gitu, itu effort banget sih. Effort sih, beneran. Nah, terus BTW kamu kan udah ngikutin budaya Hallyu ini udah lama kan? Dari kamu SD bahkan kamu udah mulai ngikutin kayak drama, terus akhirnya ke K-pop segala macam. Ada nggak sih pengaruhnya ke kehidupan kamu sehari-hari gitu? Budaya-budaya ini tuh. Pengaruh nih dalam hal apa ya, kayak paling kalau sekarang sih ya, karena udah banyak yang tahu aku K-popers tuh, kadang kayak ada teman-temanku berapa kayak dia nemu postingan lucu gitu, tapi captionnya bahasa Korea, kayak postingan bayi gitu, terus kayak dia kadang sering minta translate kayak, ini artinya apaan sih? Paling gitu sih. Karena udah dianggap sangat senior ya di dunia per-K-popan. Mungkin ya. Tapi dulu aku gara-gara K-pop juga jadi belajar Hangul sih, bisa bahasanya dikit lah ya. Kamu itu juga nggak sih termasuk yang menikmati kayak masakan Korea gitu-gitu nggak sih? Gara-gara K-pop dan K-drama? Menikmati sih iya, suka-suka aja sih. Tapi kadang aku tuh nggak bisa makan pedes banget kan. Jadi kadang kayak yang orang-orang bilang nggak pedes tuh aku ya pedes nggak kuat gitu. Oh. Yang kayak tteokbokki itu kadang kayak kepedesan, tapi suka-suka aja sih. I see. Soalnya tapi kalau asli di sana tuh nggak ada yang pedes loh. Kalau menurutku ya. Menurutku yang cupu ini, yang merah-merah itu nggak ada yang pedes. Soalnya kan kayak nggak tahu sih, kalau misalnya kayak kita lihat drama kayak mereka kan kayak kepedesan banget ya. Cuman kalau kamu bilang di sana nggak ada yang pedes, kayak jangan-jangan level pedes kita emang another level aja gitu di sini. Ya nggak sih? Iya, kemarin tuh sempat ada temen aku, 2 orang kan main ke Indonesia. Sempet ke Bandung keliling, terus dia bilang emang sambelnya gila aja sih sini. Soalnya emang kita mah pakai cabai rawit kali ya. Kalau dia nge-rate kayak pedesnya tuh 7 dari 10 gitu. Padahal temanku yang Indonesia dia kayak bilang apaan sih, paling ini cuma 3 kayak gitu. Nggak sepedes itu gitu kalau kata kita. Nggak sepedes itu gitu. Tapi temanku udah kayak pedes. I see. Aku pribadi juga gitu sih. Aku juga jadi menikmati makanan Korea sih, karena kebanyakan nonton drama sih sebenarnya. Kayak aku penasaran, emang seenak apa sih gitu, terus akhirnya jadi nyoba-nyoba, ternyata oke sih, cocok aja gitu. Terus kalau aku pribadi sih, aku tuh banyak dapet kayak apa ya, mungkin semacam insight kali ya, karena aku dulu sering nonton drama, terus kayak aku tuh kadang justru banyak dapet kayak materi-materi self development, terus kayak empati, terus karakter development, itu aku banyak belajarnya justru dari drama sih kalau aku. Iya nggak sih? Kayak kamu lihat Janggem, kayak dia itu hard work banget, terus yang kayak dia tuh kayak gitu. Terus kayak kita tuh jadi orang tuh, apa ya, orang yang jahat itu pasti mereka tuh ada alasan di balik semua itu gitu. Jadi tuh kayak aku tuh banyak belajar memahami orang tuh justru dari drama gitu kalau aku sih. Bener sih. Karena menurutku salah satu yang bedain drakor sama kayak seri-seri western, ya mereka kayak banyak masukin value-value gitu nggak sih? Iya, benar banget. Dan budayanya itu kita bisa relate. Cerita doang kan. Iya, benar. Dan mungkin kita tuh bisa relate karena mereka kan Asia ya, terus kita juga Asia. Banyak kayak, mungkin kayak masalah kehidupan, terus kayak
apa namanya, lingkungan sosial segala macam yang dipaparkan itu tuh, kita tuh bisa relate gitu nggak sih sama kehidupan kita sehari-hari, Iya sih bener sih. gitu Ya, sih. makanya aku suka kayak nonton drama yang bukan yang romcom ya, apa kayak coming of age gitu loh. Kayak Age Hmm. of Youth. Kamu nonton nggak sih? Iya, aku suka banget. Itu kayak relate banget, kayak aduh zaman kuliah begini. Iya Walaupun aku iya. nggak pernah ngomong 5 orang gitu ya, tapi kayak itu kayak berasa banget sih. Iya, bener-bener. Drama-drama yang Makin tua itu aku yang berasa banget tuh ini loh, apa sih namanya? Melois. ah, Melois apa sih? ah, Lupa ya ya judulnya, itu anjir. Be Melodramatic nama judul lainnya. Mellow is Iya, my iya, iya. nature. Iya, 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 benar. Itu kayak relate banget sih. Iya, bener. Umur mereka sih ceritanya umur 30-an kan ya, tapi Hmm. kan kita udah 20 pertengahan lah ya, udah mau menjelang 20 akhir tuh kayak iya udah bisa relate sih sama cerita mereka. Iya, bener. Karena aku ngelihatnya kalau mereka kan rata-rata umur 30 itu struggle-nya di masalah kerjaan, kehidupannya tuh mereka baru mulai struggle umur segitu, sedangkan di kita tuh itu umur 20 sekian aja tuh udah relate gitu loh. Karena kayak soalnya di kita itu termasuk yang kayak misalnya umur 25 aja tuh udah nikah gitu. Kalau di sana kan nikahnya baru umur sekitar 30 tahunan kan. Jadi kayak aku menganggap kita bisa relate sama orang 30-an di sana karena proses itu tuh ada di rentang umur yang berbeda itu sih. Itu aku juga suka banget sama drama itu. Bagus banget. Ya aku kan sempat exchange di sana kan, bentar kita bahas lagi tuh. Mm-mm. Nah di sana tuh aku kayak jadi agak ngerti lah kenapa kok apa yang namanya pace mereka sama kita tuh beda gitu loh, karena Hmm. mereka kuliah pun itu nggak yang kayak kita ngejar 3,5 tahun itu nggak ada kayaknya beneran. Jadi kadang tuh mereka ambil cuti berapa 2 tahun tuh cuma buat liburan atau buat intern. Jadi beneran mereka kayak apa ya, kayak ngutamain pengalaman gitu loh, bukan yang aku lulus 3,5 tahun gitu, enggak. I see, I see. Itu bakal menarik banget sih dibahas. Tapi itu nanti. Iya, iya. Ih, Nah, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kamu dapat pengalaman buruk, cuman gara-gara kamu suka hal-hal berbau Korea? Soalnya aku tuh pernah banget. Aku pernah kenalan online sama orang, dan aku beberapa kali dijudge freak cuman gara-gara mereka tahu aku suka nonton serial Korea, aku suka K-pop segala macam. Dan itu buatku tuh itu nggak sopan sih. Kalau kamu ada nggak sih pengalaman kayak gitu? kalau aku yang sampai sakit hati kayak dikatain freak itu jujur nggak pernah sih, karena aku dari pengalamanku dulu ikut gathering gitu kan, terus Hmm. ya aku bisa ngelihat orang-orang di sekitar, orang-orang lain yang lewat-lewat tuh kayak ngelihat kita freak gitu. Hmm. Jadi itu aku belajar apa ya, lebih kayak bukan nyamar, nggak jadi K-pop, bukan sih, kayak lebih nggak over aja sih, nggak overreact aja sih kalau aku ngelihat sesuatu yang ada hubungannya sama Korea gitu, kayak oh kayak biasa aja, padahal kadang dalam hati kayak wah apa itu anjir, kayak dalam hati tapi di luarnya kayak oh oke. Jadi kayak Hmm. aku nggak langsung yang nunjukin kalau aku suka Korea, nggak pernah kayak gitu sih, karena ya zaman dulu, apalagi zaman dulu kan kayak kita masih dianggap gitulah ya istilahnya. Hmm. Kalau zaman sekarang kan karena banyak banyak apa ya, banyak artis-artis public figure yang kayak nge-tweet, ngebikin story, kayak nonton drakor, dengerin Blackpink gitu kan, kayak jadi Hmm. sekarang kan mungkin kan udah agak lebih normal lah ya. Jadi Iya. sekarang kalau kita langsung ngomong kita suka K-pop gitu kayaknya nggak yang terlalu dihujat itu, nggak sih kalau zaman sekarang? Iya sih. Kalau aku tuh kebetulan, nah makanya aku tuh agak aneh. Kebetulan kejadianku itu sekitar kayak tahun lalu deh. Jadi aku kenalan online sama orang, terus habis itu karena kita lagi ngobrolin soal film, terus habis itu aku bilang, waktu itu aku ditanya, kamu sukanya genre apa gitu, terus aku bilang, aku sih nggak terbatas genre ya, aku nonton beberapa genre film, cuman aku lebih prefer ke film Asia dibandingkan film Barat gitu. Terus dia bilang, oh kamu
suka Korea ya, nggak usah malu-malu kalau emang suka Korea. Terus kayak aku kan udah suzon tuh kayak yang ngapain harus malu kalau aku suka sama Korea. Nah karena aku tidak mau suzon, maka aku bilang maksudnya gimana tuh. Terus habis itu dia bilang enggak, biasanya kan cewek-cewek tuh suka malu gitu kalau mereka suka sama Korea gitu. Terus aku bilang, pertama aku suka film Asia karena aku ngerasa lebih banyak relate daripada film barat gitu, secara banyak hal gitu. Terus kalaupun aku suka Korea, emang kenapa aku harus malu-malu gitu? Kesannya kalau kita suka Korea, kita harus malu gitu dengan kenyataan itu gitu. Kayak aku tuh kayak yang, bukan sakit hati sih, aku lebih kayak tersinggung gitu. Kenapa dia ngejudge preference-ku akan sesuatu gitu, dan berpikir bahwa aku akan seperti itu gitu. Aku kayak gitu sih sebenarnya. Padahal itu udah yang era itu kayak tahun lalu banget yang kayak Blackpink udah booming, kayak di Indonesia udah banyak banget orang yang suka K-pop dan nonton drama gitu. Ya aku kayak yang agak aneh gitu. Kenapa sih gitu? Iya kalau misalnya kakak bilang waktu itu kalau misalnya kita kayak awal-awal dulu yang belum booming sama sekali, mungkin orang bisa anggap kayak apaan sih gitu. Cuman kalau yang sekarang tuh kayak aneh banget gak sih gitu? Itu pun kalau kayak aku nggak yang nunjukin kalau aku fans banget, nggak yang overreact itu bukan bukan kemalu sih, tapi kayak aku tahu kalau aku overreact, kalau aku heboh ya alay gitu, pasti ntar kesan orang ke fans K-pop yang suka Korea-Korea itu pasti lebih jelek lagi, pasti ya masih dianggap freak gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak iya, aku iya. ya udah biasa aja gitu, kayak normal-normal aja sih, nggak yang terlalu heboh banget overreact itu enggak. Jadi ya aku biar kita nggak dikatain freak aja gitu loh. Kayak sebagai apa ya, mempertahankan bukan image sih, ya lebih ke image sih sebenarnya, karena nggak semua orang yang suka Korea, yang suka K-pop tuh kan freak ya. Iya, Kayak benar. misalnya ada beberapa stigma bilang yang suka anime Jepang gitu tuh freak gitu. Padahal nggak semua, temanku juga ada beberapa yang suka, ya dia biasa aja gitu loh. Iya, makanya. Nah, nyambung ke topik soal tadi itu, menurutmu gimana sih stereotype soal fans Korea yang dianggap freak dan fanatik menurut orang-orang gitu? Ya, Soalnya, menurutmu gimana? Emang seperti itu kah atau seperti gimana sih sebenarnya? Kalau dari pandanganmu sendiri. gimana ya, paling itu lebih ke apa ya, orang freak fanatik tuh kan kalau pengalaman aku, orang-orang mandang gitu kan, soalnya kayak selama ini fans-fans yang dianggap freak fanatik itu mereka suka kayak apa ya, kayak memaksakan selera dia ke orang lain gitu loh, kayak ini nih dengerin nih, idola aku bagus. Terus kayak kalau orang itu misalnya orang yang ditawarin misalnya kayak enggak, biasa aja, terus dia kayak ya apa sih kamu, kan ini kan bagus, kayak reaksinya itu berlebihan gitu loh, nanti nggak sih, kayak I see. pembelaan kayak gitu-gitu kan. Padahal kalau menurutku harusnya kita respect sama Selera orang selera lain orang juga. lain, biar orang lain juga bisa respect sama selera kita gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak timbal baliknya biar sama ya, orang lain mikir gitu, karena mungkin ada beberapa fans yang kayak gitu sih, kayak lebih suka maksain apa yang dia suka ke orang lain, terus kalau orang lain nggak mau, dia kayak lebih kayak jatuhnya marah-marah gitu nggak sih? Iya, iya. Itu kayaknya baik banget. Kamu sering lihat nggak sih? Iya, aku sering lihat sih akhir-akhir ini. Aku nggak ngerti sih. Itu kan Iya. maksudnya stereotip itu udah lama. Cuman bener kata kamu sih. Maksudnya harusnya tuh kita sebenarnya nggak cuma K-pop sih. Apapun selera orang lain, entah selera musik, selera film, kita kan emang tetap harus menghargai ya. Misalkan kita boleh sih kayak, dengerin deh, ini kayak menurut aku ini enak gitu. Tapi kalau menurut dia nggak enak ya, kayaknya nggak sepantasnya deh kita kayak yang lu aja nggak punya selera gitu. Padahal kan idol gue nomor 1, dia kan kayak gimana-gimana gitu, ya nggak sih? Dia kayak yang nomor 1, dapat award ini itu kan, itu juga maksudnya selera orang kan beda-beda ya. Aku juga bukan orang yang suka ngikutin mainstream gitu loh. Jadi kadang banyak orang yang suka sama sesuatu, aku malah justru kayak bukan nggak suka, tapi kayak agak jadi kayak kurang tertarik gitu loh Iya. sama sesuatu yang mainstream.
lebih kayak gitu sih. Aku juga pernah kayak sempet ngerasain, jadi ada temenku, dia tuh suka banget sama Bollywood gitu. Nah dari sudut pandang aku kan kayak, apa sih yang kamu lihat dari Bollywood gitu kayak itu, tapi ya aku nggak yang menghina dia kayak kamu sukanya India apaan sih, nggak kayak gitu. Ya udah tuh biarin selera dia aja, ya dia emang sukanya itu. Kalau aku pengen dihargai selera aku, ya aku juga harus menghargai orang lain juga gitu sih. Iya, aku setuju banget. Mungkin respect orang lain sih. Mungkin karena kita, kayak aku pribadi, aku kan udah ngikutin Korea udah hampir 12 tahun kan. Jadi mungkin kalau kita yang udah lama ngikutin, mungkin itu ada semacam kayak kita lebih dewasa gitu dalam menanggapi hal-hal tentang apa yang kita suka gitu nggak sih? Terus kayak mungkin juga karena kita tuh kerjanya kan di bidang kreatif. Terus kayak aku pribadi juga bisa lebih kayak apa ya, berempati terhadap selera orang gitu loh. Kayak kita kan diajarin tuh kayak apresiasi desain, banyak style. Apresiasi. Iya kan? Jadi tuh kayak kita tuh kayak Iya. Mungkin kita jadi nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang lain aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya dari sudut pandang aku dan Ega yang sama-sama anak desain, mungkin kita jadi lebih bisa nggak apa-apa loh kalau misalnya orang suka misalnya Bollywood, atau nggak apa-apa loh orang kalau misalnya dia suka banget sama Jepangan gitu. Kan nggak ada salahnya gitu. Ya nggak sih? Terus kayak apa namanya, balik lagi soal fans freak dan fanatik itu, aku pernah banget kayak ini baru beberapa bulan yang lalu, ada fans Indonesia yang aku bilang ini freak banget karena dia naruh nomor HP dia di V-Live-nya salah satu idol. Dan kita tahu banget itu nomor Indonesia kan, karena plus 628 gitu. Oh iya, aku tahu. Tahu nggak sih? Tahu. Dan itu tuh, apa ya, malu-maluin banget gitu loh. Walaupun waktu itu akhirnya si anak itu tuh klarifikasi bahwa itu bukan nomor dia kok, maksudnya dia kayak ngarang nomor gitu. Cuman kan, itu kan gimana ya, pertama itu malu-maluin. Ngarang nomor pun itu bisa jadi nomor orang lain kan. Nah, bener banget. Terus yang pertama itu. Kayak kedua, melanggar privasi orang sih. Bener. Terus yang kedua tuh kayak dia udah caper gitu, terus udah tahu itu nomor Indonesia, kita jadi malu. Terus waktu itu reaksi idolnya adalah dia bilang, jangan ngetik nomor kamu di kolom komen, itu bahaya loh buat kamu, itu kan privasi kamu, nggak harusnya disebar. Terus si artisnya tuh jadi kayak feeling guilty gitu loh, dia live. Terus kan jadi aku tuh sebel gitu loh, maksudnya padahal si idol ini mau interaksi sama fansnya, terus cuman gara-gara ada orang yang kayak gitu, bisa jadi dia nanti bakal memutuskan kayaknya mending dia nggak usah live deh. Dia nggak sih? Kayak itu tuh bikin sebel banget gak sih? Iya. Sebel banget. Itu tuh kayak fans kayak gitu kayak nggak ngerti lagi deh aku. Kayak dia pengen banget kayak dinotis sama idolnya gitu kan. Iya, benar banget. Secara kita harus rasional juga sih. Kita kan, misalnya aku fans Red Velvet nih. Nah, di dunia ini kan banyak banget kan fans Red Velvet, kayak mungkin ada jutaan kali ya sedunia. Nah, kalau misalnya aku pengen dinotis sama pengen idol aku nelpon aku misalnya, aku kan fans biasa, berarti ada jutaan orang lain di dunia ini yang juga harusnya punya kesempatan yang sama dong kayak aku. Benar banget. Dan itu kan nggak mungkin banget ya, satu orang idol terus dia kayak harus ngehubungin banyak orang tuh nggak mungkin banget sih. Walaupun sekarang kalau khusus idol SM, kamu tahu nggak sih ada aplikasi namanya Listen? Nggak tahu. Itu apa? Itu aplikasi itu bikinan SM. Jadi kita kayak bisa masuk ke fandom. Kamu bisa pilih yang kayak gratisan atau yang bayar. Jadi kalau yang bayar tuh kayak kita dapat kayak bisa interaksi langsung gitu loh, kayak bisa chat-chat sama idolnya gitu. Ini semacam fan cafe-nya. Kalau yang dulu kan zaman kita masih belum ada ini kan, kita ada namanya fan cafe yang punyanya Never itu kan. Oh iya, semacam itu sih, semacam fan cafe. Kalau sekarang tuh ada namanya aplikasi apa ya? Warnanya kayak toska-toska gitu, itu juga kamu bisa interaksi sama artis gitu sih. Setahu aku kayak BTS, Seventeen, mereka pakai aplikasi itu. Oh, itu tahu nggak? Iya. Tapi SM bikin sendiri ya? Tapi itu juga sama sih, setahu aku sistemnya ada yang gratisan, ada yang bayar gitu loh. I see.
Dan yang bayar tuh kayak dapat lebih banyak konten yang lebih private gitu, kayak bisa chat-chatnya bisa langsung dibalas gitu. Walaupun kadang kalau yang gratisan tuh kita kayak bisa ngepost di fan cafe-nya lah ya istilahnya. Kadang tuh di reply sama akhirnya kalau dia kebetulan lagi ngeliat, atau kadang tuh nge-reply, dan tuh ada notif kadang sering banget masuk di aku kayak Wendy reply itu siapa, Joy reply itu siapa, sering banget. I see. Kan karena aku pakai yang gratisan ya, aku cuma bisa nulis di fan cafe, nggak bisa kayak ngechat di Bubble namanya, Bubble. I see. Terus kayaknya menurut aku sih si beberapa agensi bikin aplikasi kayak gitu mungkin buat ngurangin kayak apa ya, fans yang berusaha untuk interaksi lebih private sama idolnya nggak sih? Iya, benar banget. Kita udah sediain media buat kamu bisa ngobrol lah ya istilahnya. Gitu nggak sih? Iya, benar. Aku baru inget sama aplikasi yang dipakai sama BTS sama Seventeen tuh kalau nggak salah namanya Weverse, kalau nggak salah. Weverse. Oh iya. Iya nggak sih? Terus abis itu ngobrol lagi soal fans yang freak dan fanatik. Aku paling sebel kalau jadi tuh aku di Twitter tuh suka ngikutin apa ya namanya? Apa sih kayak yang ada satu akun yang suka ngepost soal berita-berita gitu, berita-berita soal K-pop. Dan nanti tuh suka ada kayak fansite gitu. Semacam itu. Nah, tapi nanti tuh suka ada war di komen itu. Menurutku salah satu yang bikin orang-orang bilang fans Korea tuh freak karena mereka tuh kayak suka war sendiri gitu loh di Twitter. Iya nggak sih? Di reply-nya itu nggak sih? Iya, benar. Mereka reply gitu nggak sih? Iya, benar. Dan itu kalau menurutku kalau mereka nge-reply-nya di tweet atau berita yang masih nyambung sama idol mereka sih masih oke lah. Tapi kayak aku sering lihat beberapa kayak tweet tentang berita atau campaign yang nggak ada hubungannya sama sekali tuh mereka kayak nge-reply pakai fancam. Itu juga aku paling pakai foto, terus kayak stan siapa. Gitu kayak ini kayak jadi apa ya? Istilahnya kamu kayak menjelekkan image kamu sendiri gitu nggak sih? Iya, benar. Aku tahu sih. Padahal kayak berita atau campaign itu penting gitu. Benar. Terus kayak mereka tutup sama reply yang kayak gitu. Jujur kalau aku yang jadi yang nge-tweet yang punya berita atau punya campaign sih kayak anjir nih apaan sih? Iya, benar banget. Tanggapannya jadi nggak serius gitu kan. Benar. Aku paham sih, mereka tuh pingin promosiin idol mereka biar lebih dalam tanda kutip global gitu ya. Cuman kan aku bahkan pernah lihat waktu itu ada berita, ini tuh beritanya berita duka, berita meninggal gitu. Terus itu tuh masih ada yang nge-reply fancam gitu, itu nggak sopan banget sumpah. Iya itu apalagi kayak gitu, aduh kayak aku jadi kayak males banget gitu ngeliat kayak apaan sih. Iya, benar. Sampai ada beberapa fansite yang sekarang kalau nge-tweet, kan sekarang kalau di Twitter udah ada itu ya, fitur yang only the people that can reply itu loh, yang jadi kita nggak bisa balas reply-nya itu. Soalnya itu nggak sopan banget sih. Aku tuh kayak kadang kayak sebel banget nih. Gimana gitu. Gitu sih. Emang sih yang kayak gitu kayak pelin banget, terus jadi banyak orang-orang yang nyindir gitu nggak sih? Iya, benar. Apa Korea gitu loh. Benar. Pernah denger nggak? Benar. Nah, kalau aku pribadi sih ya, kayak kita berdua kan kita nggak pakai akun semacam fan account buat. Kamu punya fan account nggak sih BTW? Enggak, ngapain? Aku juga nggak punya. Enggak, maksudnya berarti kita sama gitu kan? Aku cuma satu itu doang. Nah, aku juga menggunakan akun pribadi aku buat istilahnya dalam tanda kutip fangirling gitu lah ya di Twitter gitu. Cuman aku ngerasa kadang karena aku nggak pakai fan account, aku ngerasa lebih bertanggung jawab sama apa yang aku tweet, aku retweet gitu loh. Iya nggak sih? Oh iya. Nggak semua yang berbau Korea kayak ku retweet, ku like gitu, nggak semua gitu nggak sih? Maksudnya kayak beberapa doang mungkin. Iya, dan aku ngerasa biar followers kita nggak terganggu gitu kan. Iya, dan aku juga ngerasa kayak dengan kita pakai akun kita sendiri, pakai foto kita sendiri tuh, kita tuh jadi yang
kita tuh nggak mungkin gitu loh war di Twitter. Karena kalau kita war di Twitter, teman-teman kita tuh bakal yang, gila nih anak ternyata gitu ya, gitu. Paham nggak sih? Itu jadi kayak Ada batasan loh, buat tapi kita temanku yang sendiri. dia kayaknya suka war. Tapi pakai akun pribadi. Iya, Wow, mengejutkan. Padahal aku pikir kalau misalnya kita, ada sih. Cuman tapi dia kayak malah ketawa-ketawa gitu loh kalau dia diserang balik tuh kayak dia seneng. oh oke, itu mungkin sesuatu yang lain ya gitu. Karena aku pikir kalau misalnya kita pakai akun pribadi itu jadi lebih apa ya? Kita lebih bisa menjaga Lebih attitude ada kita gitu limitnya gitu loh. nggak sih? Benar ada limitnya gitu. Bukan berarti kalau pakai fan account itu nggak gitu. Itu sebenarnya kembali ke orangnya gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, aku sengaja nggak bikin fan account karena aku takut kebablasan aja. Kalau misalnya aku bersembunyi di balik fan account itu gitu. Kalau aku sih. Oh, oke. Tapi Iya sih, bener sih. bukan berarti yang pakai fan account itu buruk semua, enggak sih. Aku tahu kok beberapa orang pakai fan account karena mereka nggak mau ngeganggu followers asli mereka di Instagram aja gitu. Di Instagram, di Twitter aja gitu. Ya kalau aku sih karena teman-teman aku udah tahu aku suka banget Korea, aku sih udah bodo amat sih. Mereka mau nggak follow aku, nggak follow aja, bodo amat. Yang penting kan kita temenan di dunia nyata. Gitu. Iya sih. Iya nggak sih? Tuh. Iya. Terus aku mau ingetin Bener. nih buat teman-teman yang mendengarkan obrolan kita, terutama tadi pas kita bahas soal nyebarin nomor telepon untuk di notice idol, terus misalnya ngasih alamat rumah buat di notice idol. Please banget buat kalian jangan pernah menyebarkan privasi kalian karena misal kalian berkilah itu nomor palsu, idol kalian juga kan pasti bakal ngerasa bersalah ya gitu. Terus habis itu Iya sih, bener. respect privasi mereka, kita juga harus merespek privasi kita sendiri gitu sih. Aku cuma ingin menghimbau gitu. Respect orang lain juga sih. Bener, orang lain juga pasti kan Dan ngerasa juga terganggu. kayak support idol juga nggak harus yang kita harus secara private gitu, nggak kan kita bisa kayak support karyanya, streaming atau gimana kan bisa kan. Benar-benar banyak cara buat support dan pasti aku juga mikir idol ini tuh mereka bakal lebih menghargai fans yang menyupport mereka karya-karya mereka gitu, ya nggak sih? Bukan karena apa ya, bahkan banyak banget sih aku kayak sering lihat idol yang dia termasuk visual member tuh, terus mereka kayak curhat kayak aku tuh pengen dilihat apa ya, pengen diakui skillnya bukan cuman kayak visual wajahnya doang gitu, ya nggak sih? Mereka melalui masa ini yang cukup lama, yang tahunan, bulanan, tahunan, kayak bahkan belasan tahun gitu kan. Itu pasti kayak bayangin aja kalau kamu udah latihan capek-capek, udah kayak lama banget, kamu udah nahan-nahan, akhirnya debut, terus yang diakuin cuman kayak modal tampang doang kan kayak ya pasti dia agak ada rasa kecewa gitu nggak sih? Iya, benar banget. Itu sama aja sih, kayak kita di kehidupan sehari-hari juga, kita ngerjain sesuatu, kita kan mau diakuinya sebagai itu hasil kerja keras kita kan, bukan karena misalnya cuman tampang kita doang gitu, ya nggak sih? Misalnya kayak Ega nih ilustrasinya bagus gitu, terus tapi orang tuh, ya aku suka banget ilustrasinya Ega, soalnya Ega cantik, nggak ada hubungannya gitu loh. Apa yang kamu kerjakan dengan apa yang dipuji. Itu kayaknya kalau karena aku cantik sih juga enggak ya, tapi aku kayak sering ngerasain gitu loh kalau aku upload ilustrasi sama aku upload fotoku, walaupun sekarang udah nggak pernah akhir-akhir ini, kayak itu tuh kayak jumlah likes-nya itu kayak beda banget, kayak jomplang. Lalu kayak sedih, aduh. Padahal kadang kita berkarya tuh juga ada proses yang lama, kayak kita ada struggle gitu. Ya itu sebenarnya balik lagi sih ke preference orang masing-masing ya. Kalau mereka nggak suka ya udah sih. Iya sih. Oke. Nah, sekarang-sekarang ini nih, terutama kan pas pandemi, terus semenjak Netflix mulai kerjasama sama banyak stasiun TV Korea, terus kayak orang-orang kayaknya tuh kurang tontonan gitu, cari-cari tontonan lain, akhirnya gelombang kekoreaan ini, terutama kayak drama itu kan makin gede ya. Bahkan kayak teman-teman aku yang kayaknya dulu mereka nggak nonton Korea deh. Sekarang tuh bahkan mereka lebih merasakan hype itu gitu daripada aku sendiri gitu. Kayaknya mereka sekarang lebih pro gitu daripada aku.
Kalau dari kamu sendiri pendapatnya gimana? Ada tanggapan nggak soal hal itu? Ya benar. Ini aku pernah baca artikel gitu, terus kayak CEO-nya Netflix, dia sendiri bilang sejak dia kayak masukin konten-konten Korea, terutama Kingdom dulu kan kayak yang awal booming banget Netflix, Korea-Koreaan di Netflix kan Kingdom ya. Benar. Itu kata dia kayak profit Netflix tuh jadi naik banget. Wow. Jadi itu mungkin juga dari segi bisnis juga sih, kalau dari segi Netflix-nya ya. Mereka juga pasti kan butuh profit kan ya. Jadi mereka masukin drama-drama. Bahkan sekarang baik banget drama yang dulu cuma ada di Viu. Tahu nggak kamu Viu? Tahu dong. Buat nonton drama. Viu. Tahu dong. Walaupun aku bajakan. Banyak yang masuk di Netflix kayak Word of Marriage, terus apalagi ya kemarin yang ceritanya kayak pertemanan bapak-bapak ibu-ibu gitu, apa sih? Oh, kayaknya aku tahu deh. Aku nggak nonton drama orang tua gitu, tapi kayaknya aku tahu deh. Iya. Ada kayak itu pada masuk ke Netflix juga kayak loh, kan ini bukannya di Viu ya. Akhirnya Netflix mulai banyak mengakuisisi ya. Dan itu menurutku bukan membawa Korea sih, tapi karena kayak lagi pandemi, orang-orang mulai kehabisan tontonan, akhirnya kayak mulai mereka nyoba nonton sesuatu yang belum pernah mereka tonton, dan mungkin mereka akhirnya suka gitu kan. Kalau buat aku sendiri, sebelum dulu ada Netflix, kan aku udah nonton drakor gitu kan, reality show Korea. Malah Netflix buat aku malah membawa yang western jujur, kayak aku mulai nonton series western yang dulu aku nggak pernah nonton, terus sekarang aku jadi mulai nonton. Terus kayak film-film western juga aku jadi lebih gampang kan nontonnya di Netflix. Dulu harus download dulu lah yang ilegal atau yang legal, sering banget. Tapi sekarang kayak tinggal klik Netflix doang udah keluar semua gitu kan. Jadi itu kayak lebih membawa apa ya? Membawa sesuatu yang dulu mereka nggak pernah cobain aja sih. Dalam artian untuk orang awam kan mungkin drakor, film Korea kan dulu mereka jarang nonton, terus sekarang jadi ketagihan. Teman-temanku juga banyak sih yang dulu kayak mereka nggak pernah nonton drakor gitu, terus sekarang kayak tweetnya itu kayak aduh, tim Dosan, tim Jipyong. Startup ya, lagi pada nonton startup sekarang mereka. Makanya aku nggak ngelanjutin loh, karena aku kayak nunggu endingnya aja deh. Ya aku bukan tipe-tipe yang suka surprise gitu loh. Aku yakin endingnya dulu, terus baru aku nonton progres menuju endingnya. I see. Aku yakin pasti Dosan sih. Di poster kan Nam Joo Hyuk kan tokoh utamanya. Di poster kan iya. Nggak mungkin berubah. Iya, tapi kan ya namanya juga orang-orang. Iya sih. Aku sebenarnya seneng bikin galau juga. Iya, aku sebenarnya seneng sih. Maksudnya karena gara-gara Netflix orang-orang mulai banyak ngikutin drama Korea. Tapi kan beberapa drama kamu nonton ini nggak sih? Apa? Scarlet Heart. Oh, tahu itu dramanya Ayu ya? Gyorio itu kan? Iya, itu kan dia sedih banget kan akhirnya kayak. Iya sih, maksudnya set ending walaupun di posternya udah nempel-nempel ternyata. Kan tetap sama dia, cuman set ending. Maksudnya dia kan tidak beralih dengan cowok lain, cuman set ending aja. Cuman set ending, iya. Iya, gitu sih. Dan aku tuh senengnya bener. Tuh aku inget banget dulu temenku nangis-nangis. Tapi emang sedih banget. Itu kayak tragis gitu loh. Kayaknya satu-satunya, nggak satu-satunya. Kalau misalnya yang kayak Parallel Worlds gitu kan, biasanya emang sulit untuk happy ending gitu. Kecuali akhir-akhir ini ya. Kayak si drama W itu mereka akhirnya happy ending. Terus kayak dramanya Rowoon tuh apa ya? Yang sekolah-sekolahan itu Extraordinary You. Oh ya, Extraordinary You itu surprisingly happy ending walaupun aku kira bakal sad ending. Tapi biasanya kalau drama Parallel Worlds itu emang agak susah nggak sih dibuat happy ending? Kayak kalau happy ending itu kayak agak maksa gitu loh. Bener sih. Apalagi yang kayak kalau Scarlet Heart kan dia emang beneran ada di sejarah kan orang-orangnya. Iya, nggak mungkin dirubah gitu loh. Jadi mungkin mereka mau ngerubah sejarah juga kayak nggak mungkin juga kan, kayak takut mungkin diprotes sama sejarawan atau gimana. Kecuali kayak ini. Kecuali kayak dramanya Lee Min Ho karena dia ngarang satunya
Republic of Korea, yang satunya masih. Iya. Nah, kalau itu kan beneran nggak ada kan sih yang kerajaan itu kan. Kayak bikin terserah Iya, dia gitu. mau ngapain ya. Iya, bener-bener. Bener sih, bener. Tapi senang banget sih, semenjak ada Netflix, teman-teman semakin banyak yang ngerti soal Korea, jadi itu semakin semakin apa yang kita suka tuh dianggap sesuatu yang wajar gitu loh, enggak kayaknya citra kalau misalnya kita nonton Korea itu kayak orangnya terlalu freak segala macam, karena sekarang udah jadi sesuatu yang biasa, aku ngerasa jadinya sekarang biasa aja gitu. Jadi itu maksudnya kalaupun kayak jadi di normalize gitu nggak sih? Iya benar, kayak misalnya nonton drama nih di KRL gitu atau di mana gitu, orang tuh bakal yang biasa aja. Kalau dulu tuh pasti orang kayak yang enak nonton apaan sih gitu, kayak gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak lebih ya udah gitu, mereka juga tahu itu apa gitu. Gitu sih. Bener. Gitu. Bener sih. Kayak kita bisa handling dengan lebih tenang gitu nggak sih? Iya, lebih tenang karena orang tuh udah tahu gitu apa yang kita lakukan gitu. Nggak dianggap sesuatu yang tabu lagi gitu. Bener. Apalagi kan kayak di Korean drama kan banyak banget adegan kiss ya kalau misalnya di rokom gitu. Kalau kita nonton di tempat umum kan orang kayak kadang gitu kan. Tapi sekarang kalau semua orang udah lihat tuh kayak ya udah sih biasa aja dia lagi nonton drama Korea. Iya bener. Nah, nyambung lagi nih ke soal fans Hallyu yang makin gede. Kan makin gede juga tuh range usia yang suka sama Hallyu kan. Bahkan tuh sekarang tuh kayaknya anak SD aja tuh udah punya Twitter, terus kayak mulai beli-beli unofficial merch gitu. Terus mungkin bahkan udah ada yang beli album buat nabung-nabung beli album. Karena kebetulan aku punya temen yang dia jual K-pop stuff gitu, unofficial merch, terus dia juga jual album, dan dia bilang customer-nya sekarang juga bahkan anak-anak bocah SD itu mereka udah pada mulai beli gitu loh. Nah, terus kan pasti makin banyak nih. Nah, makin banyak lagi orang yang kepo gitu sama Korea gitu. Nah, for your information nih teman-teman, Ega ini kan dulu pernah exchange selama 1 semester di Korea kan, di Korea Selatan tentunya. Iya kan? Halo? Halo. Kamu kan pernah exchange di Korea kan, di Korea Selatan. Iya. Di Seoul apa di Busan ya waktu itu kamu? Bukan di dua-duanya, jadi kayak dari Seoul tuh 40 kalau naik bus 40 menit ada kota namanya Jukjeon. Bukan kota sih, Jukjeon tuh kayak daerah gitu. Iya, lebih kayak mungkin kayak kotanya di Yongin. Kotanya apa namanya? Kayak Sidoarjo gitu kali ya? Yongin. Oh, di Yongin. Oh, kamu di Yonginnya. Oh, cuman dia cukup dekat sama Seoul gitu ya? Kayak Depok gitu kali ya, deket Jakarta. I see. Boleh, bagus perbandingannya. Anggaplah kamu kayak di Bodetabeknya, entah di Bekasinya, entah di Depoknya gitu kali ya. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih? Boleh diceritain nggak sih selama kamu tuh maksudnya exchange kan 1 semester ya, itu waktu yang cukup lama gitu. Kamu pasti kan banyak memperhatikan banyak hal segala macam. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya kehidupan di sana tuh gimana sih? Orang-orang aslinya tuh gimana sih? Kayak di drama nggak sih gitu? Apakah mereka tuh well mannered gitu kayak cowok-cowok di drama kan yang gitulah pokoknya bukain pintu yang gitu-gitu deh gitu. Terus apakah wajah mereka tuh kayak kinclong-kinclong semua gitu, jago-jago dandan semua, terus kayak kotanya tuh semua sudut kotanya tuh bagus gitu. Gimana sih, boleh diceritain nggak sih? Well mannered sih, aku nggak tahu ya, karena yang di drama kan selama ini kita lihat dia well mannered karena dia emang tertarik sama cewek itu kan. Jadi kayak apa istilahnya PDKT gitu kan. Nah tapi bukan selama ini yang aku alamin di sana tuh ya kayak biasa aja kayak cowok-cowok di sini gitu. Ya normal aja sih. Nggak ada yang kayak yang aku jatuh terus ada yang gendong gitu, nggak ada. Nggak ada, jadi emang kayak biasa aja sih. Gimana jadinya pas kamu di sana pengalamannya? Yang ya gitu sih, kayak nggak ada yang spesial banget. Kalau cowok-cowoknya juga ya biasa aja, dan jujur di sana aku juga nggak terlalu banyak interaksi sama cowok Korea ya. Aku mainnya sama cewek-cewek sih. Kalau cewek-ceweknya mungkin aku nggak tahu. Cewek-ceweknya ya biasa aja. Mereka lebih suka ini loh,
kalau kita kan sesama cewek kadang jijik ya kalau mau gandengan gini lah. Kamu kan sering lihat mungkin kayak idol kalau berdua lagi jalan terus kayak mereka tuh kayak biasa aja gitu. Jadi aku sempet awal-awal kayak shock, kayak apaan sih, terus kayak oh ya udah mereka biasa aja kayak oke. Karena aku juga sebenarnya nggak terlalu suka dipegang-pegang gitu kan, tapi kayak mereka ya udah. Oh, mereka kalau sama sesama cewek-cewek itu banget ya, kayak skinship gitu kali ya? Keakrabannya itu sampai skinship gitu kali ya? I see ya. Skinship itu. Kalau cowok aku nggak tahu, kalau cowok lagi PDKT mungkin mereka bisa well mannered di drama. Cuman karena aku tidak mengalami itu. Aku nggak mengalami PDKT, sedih. Nggak apa-apa Aku nggak kan? mengalami itu. Sana belajar. Aku nggak tahu juga sih. Tapi ya mungkin mereka lebih ke apa ya? Atau karena mungkin aku foreigner ya buat mereka. Mereka awal-awal tuh kayak nggak acuh itu kayak aku dulu inget banget hari pertama masuk kelas tuh kayak dianggap nggak ada beneran. Wah, jahat banget. Terus gimana dong? Jadi kayak kelasku tuh bentuknya mejanya tuh kayak kamu tau meja di kantor yang meja rapat gede-gede itu loh. Nah, mejanya itu kayak ada 3 meja gitu, meja rapat gede-gede. Karena kan aku dulu jurusan fashion kan banyak kayak nge-sketch gitu kan, terus jahit kan butuh meja yang gede-gede. Nah, kayak meja di dekat jendela itu isinya murid-murid Korea semua. Nah, terus kayak satu meja yang deket pintu itu isinya aku sama orang-orang Cina, jadi kayak beneran terasing gitu loh. I see. Mereka nggak cukup terbuka ya sama orang-orang foreigner gitu? Nggak. Mungkin mereka kayak lebih takut aja sih kayaknya mau ngomong bahasa Inggris. Jadi beneran harus aku yang approach duluan, kayak aku harus nanya-nanya dulu, terus harus aku ngajak ngobrol, itu baru mereka kayak sedikit demi sedikit mau menganggapku adalah. I see. Ya, baru kayak aku tuh mereka baru kepo-kepoin aku tuh kayaknya pas akhir-akhir semester itu pas mau ngerjain tugas UAS banget tuh. Jadi aku ngerjain di kelas, malam-malam tuh juga ada yang lain tuh mereka baru nanya-nanya kayak, kamu dari mana sih? Lama banget. Kelas sekian lama ya? Sekian lama, halo. Terus kayak, oh suka K-pop nggak? Ditanya gitu, kayak suka siapa? Terus baru kepo-kepoin gitu, terus kayak belajar bahasa Korea dari mana ya? Oh, itu pas mau UAS. Kayak, bentar lagi aku udah balik lagi baru mau nanya gitu ya. Yaudah lah. I see. Terus tadi kan ada yang mau kamu share tuh soal apa tadi di awal kamu bilang kalau misalnya di sana dan di sini tuh bedanya kayak mereka kalau lagi kuliah belajar yang itu tadi kamu bilang pace-nya itu ya. Pace mereka di sana tuh gimana sih sebenarnya? Kayak kalau di Indonesia kan kita sebenarnya mau kuliah nggak kuliah kan lebih ke apa ya, orang juga nggak yang terlalu ngejudge gitu kan. Tapi di Korea tuh beneran kayak mereka harus masuk universitas biar bisa ntar cari kerja yang bagus gitu kan. Tapi begitu mereka kuliah juga nggak yang ngoyoh kita gitu loh. Kalau kita kan kayak pikirannya kayak aku harus cum laude 3,5 tahun, cepetan cari kerja gitu kan, nikah. Mereka tuh beneran kayak living in that time gitu loh, kayak ya udah kalau ada tugas buat hari ini ya udah kerjain, terus kayak ntar malamnya main. Bahkan dulu aku pernah ketemu teman, bukan ketemu sih, jadi aku ada kelas itu pas banget abis Halloween. Aku kelas tuh banyak banget teman-temanku yang dia kayak apa ya istilahnya acak-acakan gitu, dan ternyata mereka dari clubbing tuh langsung ke kelas gitu. Oke. Acak-acakan dan kayak ada bekas-bekas make up Halloween gitu. I see. Dan mereka masih bawa alkohol gitulah. Jadi mereka apa ya kayak work hard play hard banget gitu loh. Iya. Kalau kita kan kuliah kayak harus beneran nugas gitu kan. Mereka ya sama sih, cuman mereka balance-nya sama mainnya itu masih ada gitu loh. Bahkan kayak ada juga temen aku dia ambil cuti setahun tuh buat cuman keliling Eropa.
liburan, literally liburan. Wow. Apa ya, kata temen-temenku kayak waktu itu kayaknya sempet diceritain temenku itu juga bisa masuk ke CV kamu gitu loh. Oh iya. Kamu pernah kemana aja. Wow. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Jadi kayak kamu pernah kemana aja, terus pengalaman kamu ngapain aja, misalnya ikut organisasi apa, terus kamu pernah intern di mana. Di sini kan juga sama ya kayak gitu. Cuman kayak mereka lebih value ini loh, experience itu kayak lebih menghargai experience daripada nilai Secara akademis tertulis gitu ya. IPK gitu tuh mereka lebih ke gitu sih. Jadi mungkin menurutku mereka selama masih muda usia 20-an tuh mereka kayak berusaha cari experience banyak-banyaknya gitu loh. Iya. Soalnya waktu itu tuh pernah kan di ITS kan beberapa kali ada program kayak summer exchange, bukan summer exchange sih, mungkin summer class gitu ya, yang buat summer program gitu ya. Summer camp. Summer camp. Nah, terus kan beberapa kali aku ketemu sama orang-orang Korea. Terus dari cerita mereka tuh yang aku tuh udah pernah ke kemana cuma buat ikut summer camp itu doang gitu. Bisa dia ke Thailand, dia ke Eropa kemana cuma buat ikut summer camp, dan kayaknya emang di sana tuh lebih itu tuh dianggap nilai plus gitu loh kalau kamu emang punya banyak experience, ya nggak sih? Iya, mereka kayak beneran kayaknya mereka prinsipnya belajar tuh nggak cuma harus di sekolah gitu nggak sih? Kamu bisa ke dunia luar terus kayak dapet hal-hal yang lain gitu kan? Menarik sih itu, menarik banget. Kalau cowok-cowoknya mungkin mereka kena wamil juga ya. 2 tahun kayak ada yang banyak banget yang cuti 2 tahun terus balik kuliah lagi. Jadinya kan telat apa ya? Kalau di sini bilangnya sih telat lulus ya, di sana kayak telat lulus tuh beneran yang kayak udah umur 30-an gitu kali ya. Mungkin itu kalau umur 25 tuh bukan telat lulus buat mereka, kayak ya udah biasa aja, normal. Iya. Mungkin karena wamil itu juga kali ya. Itu jadi kayak karena mereka harus mengabdi selama 2 tahun, akhirnya itu tuh jadi sesuatu yang biasa gitu loh kalau mereka emang kuliah lebih lama gitu ya nggak sih? Bener. Oke. Terus di sana tuh emang setiap orang, kamu setiap gang belokan tuh emang orang-orangnya kinclong semua ya, gak? Emang orangnya good looking semua ya di sana? Mau bilang enggak ini gimana ya? Pokoknya dulu aku datang ke Korea itu dengan harapan bisa lihat orang-orang yang kayak di drama gitu ya. Tapi begitu aku nyampe sana kayak oke. Kayak aku merasa ditipu. Iya, secara ras sama kita beda kan ya mukanya, jadi mungkin ya gimana ya, tergantung selera orang juga sih. Kalau aku emang suka yang muka-muka apa ya, istilahnya oriental gitu ya. Jadi menurut aku juga nggak ada yang sekinclong pemain drama, aktor, idol tuh nggak ada deh menurutku. Kalau cowok loh ya. Mungkin kayak style mereka bagus gitu sih, asik. Kalau ke Hongdae misalnya tuh kayak fashionable semua gitu, kayak fashionista semua gitu. Mereka lebih menjaga penampilan gitu nggak sih? Banyak lah. Lebih banyak yang lebih memperhatikan penampilan gitu sih. Di kelasku juga kayaknya nggak ada yang gimana-gimana gitu, mukanya biasa aja sih. Oke. Soalnya itu waktu itu aku nonton apa ya? Aku lupa aku nonton acara apa. Oh, aku nonton ini. Kamu tahu Ayana Moon nggak sih? Mbak mualaf itu loh. Iya. Itu dia tuh pernah adiknya kan mualaf juga tuh. Terus adiknya itu kayak pakai banyak aksesoris gitu loh, kayak pakai banyak cincin gitu. Terus si Ayana ini bilang kalau cowok-cowok di Korea itu kayak lebih selain memperhatikan penampilan, mereka kayak sering banyak pakai aksesoris gitu loh. Beda sama di sini, iya nggak sih? Iya sih. Kayak tindik gitu nggak sih? Cincin, gelang, kalung-kalung gitu. Kayak aku ngerasa ya itu lumayan sih. Di sana tuh orang-orangnya emang lebih itu ya, menjaga penampilan gitu-gitu nggak sih? Menjaga sih nggak terlalu ya, tapi emang kayak mereka pakai baju ya oke-oke aja gitu loh, nggak ada yang kayak nabrak itu. Ya aku nggak pernah lihat deh. I see. Ada temen aku, dia agak nyentrik gitu juga stylenya kan.
Tapi kan dia jurusan fashion ya, jadi kayak masih oke gitu dilihatnya. Oke. Menarik. Tapi buat cewek-ceweknya sih menurutku ya cantik lah. Tapi mereka tuh stylenya kayaknya waktu aku di sana tuh, aku nggak tahu sekarang gimana ya. Waktu aku di sana tuh mereka kayak ngikutin tren waktu itu banget gitu loh. Kayak jadi stylingnya tuh mirip-mirip. Terus bahkan gaya rambutnya pun itu mirip. Dulu tuh waktu aku di sana tuh kayak hampir semua cewek tuh berponi, kayak rambutku gini terus warnanya coklat. Coklatnya sama nggak sih pas di seragam gitu, yang lagi ngetren? Jadi kalau naik bus tuh kayak semuanya kayak rambutnya coklat. Jadinya tuh kayak mau ngenalin tuh susah banget. Sumpah kayak dulu orang-orang kalau ngomong ke aku kayak ih susah bedain muka orang Korea. Terus kayak dulu kan aku kayak enggak gampang. Kan kita ngeliat idol kan bedainnya juga masih bisa lah ya. Begitu aku kesana tuh udah kayak susah. Mungkin karena mereka kalau Indonesia kan kita banyak ras ya. Ada yang Jawa, ada yang mungkin etnis Chinese, ada yang Papua gitu kan. Di sana mungkin karena mereka cuma satu ras doang ya. Jadi kayak terlihat lebih susah bedain ya? Similar gitu loh. I see. Bahkan dulu aku pernah disapa temenku. Terus aku kayak, siapa? Jadi teman kelasku, terus dia kebetulan juga lagi nggak pakai make up gitu, karena di dalam dorm kan. Terus aku lagi ambil duit di ATM, inget banget tuh malam-malam. Terus dia tuh lagi bawa sampah di luar, keluar gitu. Pas dia balik tuh dia kayak nyolek gini loh. Terus aku noleh kayak, siapa? Gitu kan. Terus dia nyebut namanya kayak aku ini, terus kayak oh iya sorry terus aku bilang soalnya kamu nggak pakai make up. Beda banget terus ya. aku kayak agak merasa bersalah ngomong gitu, terus dia kayak oh iya terus besoknya dia kan datang ke kelas terus dia bilang aku udah pakai make up loh, udah kenal belum? Iya. Padahal tuh juga gara-gara kayak styling mereka tuh sama-sama gitu, aku jadi kayak bingung banget. BTW kamu itu nggak sih pernah ada pengalaman buruk nggak sih selama kamu di Korea waktu itu? Pengalaman buruk sih kalau di teman-teman nggak ada ya, paling di itu Ajuma-Ajuma yang jual tteokbokki itu. Kenapa tuh Ajuma? kayak awal-awal banget kita datang ke Korea, karena yang dari Indonesia kan dari ITS sama dari BINUS. Nah terus kita tuh makan tteokbokki di depan kampus tuh ada kayak warung lah ya istilahnya, warung tteokbokki, macam tteokbokki gitu. Nah aku beli ini apa odeng apa sih omuk, cheesecake gitu loh. Aku beli itu kan. Nah terus si Ajuma ini ngomong ke kayak teman kerja, rekan kerjanya, dia bilang ini karena mereka foreigner kita nggak usah kasih kuah lah, ngapain, mereka juga nggak tahu kalau di sini biasanya makan odeng itu pakai kuah. Dan aku ngerti gitu loh mereka ngomong apa. Dia anjing, tapi kita kan mau protes juga gimana gitu ya, so mau bilang ke teman-temanku dong kita nggak dikasih kuah tahu gara-gara kita foreigner. Terus gimana sih, harusnya kamu balas gitu dong Ajumanya, kamu ngomong dong ke bahasa Korea. Nan 한국어 할 수 있어요. Aku jujur nggak berani sih mau Ajuma-Ajuma itu, soalnya kalau marah mereka kayak berisik banget teriak-teriak gitu loh. Iya sih, ngomel-ngomel gitu nggak sih pasti? Tapi kalau kita yang berisik, kayak aku sama temen-temenku tahu tuh dia bilang kayak berisik, digituin. Lah, dasar ngeselin banget ya. Jadi kayak males banget. Akhirnya sejak saat itu kita pindah ke warung sebelah. Yang punya bapak-bapak, jadi kayak Ajoshi agak tenang gitu lah, dia kayak sering kasih gratisan juga. Wah, baik banget Ajoshinya. Lebih baik. Oke. Itu nyebelin banget sih. Itu doang sih kayak. Selama ini nggak ada yang nipu-nipu lagi kayak dia. Oke. Tapi kamu aku nggak tahu ya, selama mungkin kita ngerti dan bisa bahasa Korea sih, kayaknya nggak akan banyak kesulitan lah di sana. Oke. Terus ada nggak sih yang kayak ibaratnya kayak ekspektasi dan realita yang berbeda gitu ketika kamu ada di Korea?
misalnya ekspektasinya kalau di Korea itu nggak ada yang kumuh gitu. Ternyata sampai sana ada tuh tetap orang-orang yang kumuh gitu, misalkan kayak gitu. Atau ekspektasinya kayak yang tadi aku bilang, semua orang setiap sudut gang orangnya ganteng gitu. Ternyata pas sampai sana nggak juga sih. Yang ganteng ya Ya artis itu kali ya. doang gitu. Ya itu. Kayaknya itu deh. Ya aku merasa tertipu. Bukan tertipu juga sih, tapi kayak nggak sesuai ekspektasi aku gitu loh. Yeah. Dan temen aku pernah bilang, katanya di sini ya kalau kamu cakep ya pasti udah kayak di scout gitu, udah Jadi masuk artis, udah masuk TV pasti ya. Halo. Ya gitu kan ya pokoknya. Jadi maksudnya jangan sampai teman-teman yang mau ke Korea tuh berekspektasi mereka bakal kayak Cuma buat ngeliat opa doang gitu kan. terus kayak berharap nanti aku kalau ke Korea aku kayaknya bisa ketemu sama Park Bo Gum deh di gang gitu, atau ketemu Lee Min Ho gitu, kayak nggak gitu juga ya nggak sih? Dulu aku bahkan di sana 5 bulanan lah ya, aku nggak pernah ketemu artis loh. Padahal Kayak kamu di ke gedung pinggir JYP jalan. loh. Hah? Kamu Oh kan ke itu gedung JYP, nggak kamu masa ada nggak artis. ketemu? Enggak, Ya, sayang sekali. sedih banget tuh nggak ada. Itu malam soalnya sana tuh kayak jam 8 gitu deh. Ya kan siapa tahu mereka habis latihan terus pulang. Nggak ada, aku udah nungguin foto-foto terus nggak ada apa-apa. Cuman ada satpamnya doang. Pas aku foto sama satpam, aku yang pernah ketemu tuh malah ini loh. Tahu nggak kamu si Won So Jun, si kembar itu yang di Return of Superman, Oh, tahu. yang sekarang udah gede. Jadi mereka tuh syuting itu, tapi nggak ada bapaknya. Di Oh. koex itu sama temenku di koex. Heeh. Tapi di foto nggak boleh. Jadi ternyata selama ini yang kita lihat kan kayak mereka cuman bayi-bayi itu doang kan. Ternyata di balik kamera tuh Banyak banget staffnya. Iya. Dan banyak kayak security gitu loh. Karena mereka masih bayi juga kan, harus dijagain kan. Iya, tapi pasti sih nggak mungkin staffnya sedikit kan. Kayak kalau lagi nonton Running Man itu, kadang kalau mereka lagi syuting aerial, kelihatan banget staffnya banyak banget. Banyak banget itu kayak, dan aku mau ngefoto tuh security-nya gede banget, kayak nggak boleh. Bahkan aku saya pegang HP tuh kayak gini loh. Iya. Itu dia tahu kalau mau ngefoto. Oh, itu jadi menjawab penasaranku, karena misalnya gini, kan syuting itu kan pasti jauh-jauh hari sebelumnya kan. Cuman tuh aku ngerasa kenapa ya, kok kayaknya nggak pernah ada yang kayak spoiler-spoiler gitu loh. Kayak jarang banget ada spoiler. Nah, itu tuh mungkin karena segitu ketatnya kali ya, pengamanan saat lagi syuting. Security-nya tuh beneran kayak nggak boleh. Jadi kayak ngeliatin semua orang yang lagi ngeliatin 2 anak itu, kayak nggak bolehin kita ambil gambar. I see. BTW, kamu tahu nggak sih yang permasalahan perusahaan Korea itu yang lagi rame di Twitter beberapa hari belakangan, yang di Papua? Oh, aku jujur cuma baca headline sama yang aku nggak sampai klik websitenya sih. Aku baca tweet gitu doang sih. Ya itu kan masih dalam investigasi nggak sih? Iya, benar banget. Cuman itu kayak sempet rame banget sih. Aku ada komen yang banyak-banyak. Aku nggak bisa banyak komen sih di kasus ini karena juga kita belum tahu Kebenarannya. kronologis kebenarannya gimana kan. Iya sih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi ada sebuah berita kayak baru booming beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu. Itu pertama kali aku juga lihat dari retweetan temen dari akun Twitternya BBC. Jadi kalau dilansir dari bbc.com pada 12 November 2020, ada perusahaan sawit namanya Corindo. Dia ini diduga telah nggak deh. Sebelum itu dia tuh telah membuka lahan di Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Terus mereka lagi diinvestigasi sama Forensik Arsitektur dan Greenpeace Indonesia. Bersama BBC mereka menemukan bukti bahwa Corindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama beritanya, linknya nanti bakal aku taruh di description box, dan ada videonya juga di Twitter @BBC Indonesia yang bakal aku taruh di description box. Gitu sih. Buat ini cuma buat informasi aja sih gitu. Kayak gimana ya? Di balik maksudnya kita kan selama ini cuma melihat gemerlap industri hiburannya gitu loh. Cuman mungkin kita juga harus tahu gitu hal-hal kayak gini, apalagi ini kan menyangkut
kejadiannya di Indonesia sendiri gitu sih sebenarnya. Gitu. Nah, mari kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu adalah soal masih berhubungan dengan topik Korea yang tidak seindah di drama dan wajah Oppa, yaitu soal saseng. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saseng itu istilah fan fanatik nggak sih? Nah, Fans fanatik banget yang sampai parah gitu kan. iya benar banget. Nah, aku tuh baru tahu istilah ini tuh kayak setahun 2 tahun belakangan. Dulu aku kayaknya sempat tahu, cuman aku tuh kayak nggak paham gitu loh, kalau itu namanya saseng gitu. Gitu. Nah, jadi tuh dulu tuh kalau aku tuh karena mungkin aku kan nggak ikut yang kayak perkumpulan-perkumpulan K-pop gitu ya, aku yang semacam gerilya K-pop pribadi gitu. Jadi tuh aku tuh kayak nggak terlalu peduli gitu, kayak artis yang aku suka tuh mau jungkir balik mau ngapain aku nggak peduli gitu. Cuman sekarang aku kayak lebih aware kalau sekarang tuh nggak sekarang sih, kalau ternyata ada yang namanya saseng, kayak penggemar yang terobsesi banget sama idol mereka, yang bahkan tuh katanya mereka sampai stalking, terus ada yang kayak misalnya si idol ini lagi mau tur ke Amerika, mereka sampai beli tiket pesawat yang duduknya deket banget sama idol mereka. Iya nggak sih? Tuh, kayak agak serem banget nggak sih? Aku sempet pernah dikirimin temanku sih, ada satu fansite gitu kan. Dan dia tuh saseng, dia kayak saseng saseng berkedok fansite. Kan biasanya kalau fansite kan dia kayak suka ngambilin foto-foto idolnya gitu kan. Tapi dia parah banget sampai ya yang kayak kamu bilang, dia ngikutin idolnya kemanapun, dan sering banget dia tuh duduk di belakangnya idolnya atau bahkan di sampingnya gitu. Terus dia sering nge-story gitu, kayak di foto terus di story kayak deket banget nih. Dia berfantasi Itu dia tuh kali gitu nggak sih? ngikutin kemana-mana gitu. I see. Itu serem banget sih. Iya. Pernah nggak sih kejadian di idol favorit kamu? Kamu kan suka sama Red Velvet nih. Pernah nggak sih kamu tahu ada kejadian tidak menyenangkan Red Velvet dengan saseng-saseng itu? Seingat aku sih kayaknya nggak pernah yang sampai ada saseng yang ngikutin itu, nggak pernah. Nggak pernah deh. Oh, oke. Aku taunya yang itu si siapa? Newish Wang Minhyun itu yang tadi aku ceritain. Ada fansite-nya dia yang ngikutin kemanapun. Bahkan dia ngefoto mukanya tuh sampai kayak deket banget gitu loh. Iya. Aku sering lihat juga sih yang itu. Aku tahu sih kasusnya si Wang Minhyun itu. Iya, itu kayak aduh, serem sih. Maksudnya kalau aku jadi idolnya aku kayak insecure banget nih orang ngikutin kemana-mana. Iya, bener banget. Soalnya kan aku suka Day6, terus suatu hari aku di Twitter lihat ada fan base yang bilang, tolong laporin akun ini karena dia berusaha nyebarin nomor pribadi, nggak cuma Dowoon sih, ada beberapa idol gitu. Jadi dia kayak pakai nama inisial gitu loh. Siapa gitu ya. Siapa. Kalau mau nomor teleponnya, disuruh nge-DM gitu. Nanti kita kayak bayar gitu loh. Gitu sih. Itu ini banget. Iya, itu seru ya, aku nggak ngerti sama jalan pikiran yang saseng-saseng gitu kan. Harusnya kalau mereka emang beneran mengidolakan idol itu kan harusnya mereka kayak let the idol be happy gitu loh. Iya, benar. Salah satu cara bikin mereka happy adalah ya kasih mereka privacy. Karena orang nggak punya privacy kan pasti kayak stres banget gitu. Kayak semuanya diekspos ke publik gitu kan. Benar banget. Kan terus aku kayak nggak ngerti banget kayak tujuannya saseng tuh gimana, kayak dia pengen diperhatiin banget atau gimana. Aku juga kayak masih nggak paham sih sama cara pikirannya mereka di saseng-saseng itu. Iya, benar banget. Dan aku tuh sebelnya waktu si fan base ini bilang laporin, ada yang komen dong, nge-reply gini, itu nomor HP-nya beneran nggak gitu. Pakai bahasa Indonesia tuh kayak yang, mohon maaf nih, kalaupun bener emang situ mau beli gitu. Mohon maaf nih, gimana kalau dilaporin aja gitu. Kayak aku sebel gitu loh, kalau misalnya orang kayak malah mikir, wah lumayan nih gitu. Kan jadi mereka kayak sama aja gitu. Kayak masa mereka nggak sadar sih kayak mereka dapat nomor HP yang beneran pun, yang asli pun, emang mereka bakal dibales. Kayak gitu loh. Iya bener banget makanya. Bahkan tuh kalau dibales mau ngapain gitu loh. Iya bener banget. Dan kamu tahu nggak sih siapa namanya? Anak NCT, Doyoung kalau nggak salah. Dia kan yang sampai katanya pernah lagi V-Live, terus dia tuh suka ditelepon gitu loh sama Saseng. Sampai nomornya tuh diekspos saking dia sebelnya. Iya, itu boleh sih menurutku.
Iya. Bagus sih, misalnya biar kapok juga itu, biar Saseng itu dengan nomornya diekspos kan pasti kayak ada beberapa yang inilah ya, beberapa yang ngehubungin dia lah ya. Itu Tobat, nggak enak banget tau tobat. kayak dihubungin. Iya bener. Aku aja kayak diteleponin orang nawarin asuransi gitu aja kayak berkali-kali tuh kayak stres banget, kayak apaan sih gitu. Iya, aku juga suka ngeblok itu orang Dan yang itu suka nggak tiap nawarin hari asuransi. kan. Bayangin yang tiap hari gitu pasti stres banget. Bener-bener. Aku Itu kadang, tergantung idolnya, tergantung fansnya juga nggak sih? Kalau sepengalamanku, sepengetahuanku, mm, Saseng ini kebanyakan kayak fansnya idol cowok nggak sih kebanyakan? Atau kamu pernah tahu fansnya idol cewek ya Saseng? iya, kebanyakan fans idol. Iya bener juga ya. Kebanyakan fans idol Iya kan? cowok. Iya bener-bener bener. Iya bener juga Karena ya. aku pernah nonton ini V-Live-nya Oh My Girl. Kamu tahu nggak Oh My Girl? Tahu. Jadi ada salah satu membernya tuh nggak sengaja, dia kayak nunjukin ada member lain yang nelpon dia tapi nggak sengaja kayak nomornya muncul juga gitu loh. Iya aku tahu. Terus kayak mereka kayak ayo kita challenge gak ada yang telepon dia gitu yang nomornya kayak expose, dan gak ada yang telepon beneran, jadi fansnya ya udah pada ngerti gitu loh. Fansnya paham kayak oh ya udah tuh nomornya kita, ya ngapain mau telepon, dan beneran gak ada yang telepon katanya, Oh iya. gak ada yang gangguin sama sekali gitu. Nah, itu juga balik lagi sih. Itu sebenarnya itu mungkin kalau dilihat gender mungkin ya kebanyakan Saseng itu fans cewek, tapi mungkin balik lagi sih kebijaksanaan kita sebagai fans nggak sih, kayak ya kita harus ngehormatin privasi mereka gitu, ya nggak sih? Mereka kan juga Iya bener. manusia yang punya privasi gitu. Nah, ngobrolin soal idol baru-baru ini kan Airin, panggilannya gimana sih, Airin apa Ira, gimana sih bacanya? Airin ya. Airin. Airin Red Velvet kan Iya. baru-baru ini sempet ada kayak masalah tuh di Twitter tuh, katanya diduga kasar sama salah satu stylist. Nah, kamu sebagai Revel, lu pendapatnya gimana nih? Itu jujur aku agak apa sih, karena aku awal tahu berita itu tuh dari situs yang dia sering apa ya, kayak menghiperbolakan suatu berita, terus kayak dia sering masukin sumber-sumber gak jelas, gak valid gitu loh. Maksud kamu bukan ya? Wow. Jujur, aku gak nyebutin loh. Kamu yang nyebutin ya. Iya, nggak sebutin aja, itu kayaknya rahasia umum deh di Twitter. Iya sih bener. Aku Terus? taunya dari terus dia bilang katanya banyak yang ngedukung stylist itu loh, kayak banyak yang komen terus yang like gitu, dan itu sampai sekarang aku juga nggak tahu ya, karena kan postingan si stylist itu udah dihapus kan kayak muncul bentar banget gitu kan terus dihapus. Jujur aku waktu pertama baca artikel tuh yang kepikiran di otak aku adalah aduh keluar nih Airin, kayak aduh dia keluar nih dari Red Velvet deh, kayak karena kan beberapa tahun ke belakang kayak idol yang kena skandal gitu, kayak misalnya BI. Terus siapa yang anak Monsta X itu, dia kena rumor gitu, rumor nggak jelas, dia langsung keluar gitu kan. Walaupun ternyata akhirnya dia dinyatakan nggak bersalah gitu loh, kayak si BI kan ternyata dia negatif kan narkobanya. Kayak si anak yang Monsta X itu juga ternyata dia nggak bersalah gitu. Iya benar. Tapi mereka udah terlanjur keluar gitu kan. Aduh, akhirnya keluar nih. Apalagi tahun ini kayak tahun apes banget kan buat Red Velvet, gara-gara Wendy kemarin jatuh itu kan. Jadi mereka jadi hiatus sepanjang tahun ini. Ya sempat ada Airin selagi bentar sih. Itu udah kayak cercah kebahagiaan banget. Tapi kayak, dan itu pas banget waktu filmnya Airin mau rilis kan. Oh iya benar banget. Itu momennya Pas banget. Kayak terlalu dibuat-buat gitu loh. Kadang tuh aku mikir, emang bener ya gitu. Terus? Iya, terus abis baca berita itu tuh aku beneran kayak nggak mau ngeliat berita yang lain. Kayak aku berusaha apa ya, kayak berpikir rasional gitu loh, kayak Airin selama ini yang aku tahu dari layar ya, karena aku nggak pernah ketemu dan ngobrol langsung. Yang aku tahu tuh dia emang orangnya nggak kayak apa, kalau dia nggak suka tuh kayak kelihatan banget itu loh di mukanya. Kadang kayak ekspresi mana gitu. Tapi kan dia diem aja kan, mukanya bukan muka yang ramah gitu kan. Emang dia bici aja sih wajahnya. Dan dia selama ini
sama aku nontonin reality show, variety show-nya Red Velvet tuh, dia tuh iya marah, tapi marah itu pasti ada alasannya gitu loh. Nggak yang ngamuk-ngamuk nggak jelas, enggak. Dan aku pasti kayak, aku mikir ini pasti ya ada sesuatu di antara mereka berdua, atau mungkin si Airinnya ini biasa aja, tapi karena wajahnya emang gitu, dan si stylistnya ini baper atau gimana ya, kan aku juga nggak tahu kan. Sampai sekarang kan juga masih abu-abu gitu nggak sih, kayak nggak tahu kronologi sebenarnya gimana gitu kan. Iya, aku Dan setuju. aku kayak nungguin statement resmi, dan terus muncul kan si Airin ngepost di Instagram, dia kayak ngaku dan minta maaf. Terus dia katanya udah minta maaf langsung kan, nemuin si stylistnya. Ya di situ aku kayak, oke, berarti dia mengakuin kalau dia udah berbuat salah kan. Ya di situ ya berarti dia pernah melakukan kesalahan gitu loh. Aku nggak yang kayak buta langsung membela. Enggak, akhirnya yang paling bener enggak sih. Kayak aku kayak rasional banget, kayak kalau misalnya ini bukan Airin, ya kayak reaksiku bakal gimana gitu kan. Ya gimana, tapi namanya juga idol kan juga manusia ya, apalagi dia cewek kan pasti ada kayak waktu-waktu dimana kamu merasa kayak sensitif banget, kayak senggol dikit udah kayak mau marah gitu kan. Sekarang kan nggak tahu kejadiannya gimana, walaupun udah ada beberapa apa ya, kayak spekulasi yang muncul gitu loh. Kayaknya Airin tuh ngamuk gara-gara ini gitu. Ya tapi kan dia mengakui kalau dia berbuat salah, walaupun kita nggak tahu itu dia beneran ngamuk atau gimana. Tapi di Korea tuh sendiri kan kayak senioritas tuh kan masih dipegang banget kan. Mungkin kamu tahu kalau udah ngeliat banyak drama atau variety show tuh kayak mereka bener-bener menghormatin yang lebih tua gitu kan. Ya, kalau dia ngamuk-ngamuk ke yang lebih tua sih, ya itu mungkin di industri hiburan Korea ya salah banget gitu kan. Tapi dia udah minta maaf, udah datengin langsung, ya kayak ya you've done what you got to do gitu loh, kayak kamu harusnya gitu ya, kamu udah ngelakuin itu gitu kan. Dan aku tuh bukan senengnya sih, kayak agak lega sih, karena aku ngeliat beberapa fan accounts ya Red Velvet, Airin gitu, mereka kayak berpikirannya sama kayak aku, nggak yang semata-mata kayak belain langsung, enggak, Airin is goddess apa enggak lah. Jadi mereka kayak bilang, ya idola kami juga manusia, dia pasti pernah berbuat salah gitu kan. Dan dia kemarin udah berbuat kesalahan, tapi at least he apologize gitu kan. Benar-benar. Seenggaknya dia udah minta maaf secara langsung, dan juga secara di media juga dia nggak menyangkal, dia nggak diem aja, dia udah ngakuin kan ya. Iya, benar-benar. Sikap gentle gitu sih. Benar. Dan ya kita sebagai fans mau gimana lagi, maksudnya kita juga nggak membenarkan perilaku dia, tapi kita jadi sebagai fans ya harus tetap support gitu loh. Iya, benar-benar. Kalau istilahnya aku bukan fans yang unfollow dia gitu lah. Kan kemarin dia gara-gara skandal itu banyak banget kan yang unfollow. Iya, banyak yang kayak cancel Airin kayak gitu-gitu nggak sih? Ya aku kayak, ya aku nggak unfollow ya, aku tetap kayak, karena aku stand Red Velvet OT5 gitu kan. Jadi kayak beneran ya mau digimanain lagi gitu loh. Benar-benar. Itu Lagian kan udah terjadi. kamu juga suka mereka kan jangan digede-gedein lagi sih, mesti karena dari dua belah pihak kan udah selesai kan. Benar banget. Aku juga kadang ngerasa Jadi tuh soalnya kitanya nggak usah yang banget. Bener. Soalnya aku ngerasa kayak sekarang tuh soalnya kita tuh kayak karena akses informasinya makin gampang ya, kayak orang-orang tuh banyak yang cepat ngejudge gitu loh. Kayak ada berita itu, terus mereka langsung yang cancel A, cancel B gitu. Kayak yang, gue nggak mau ngefans lagi sama dia gitu. Padahal kan kayak kata kamu tadi, awalnya kan belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak kan gitu. Dan toh pada akhirnya si Airin juga dengan gentle dia minta maaf kan. Maksudnya, itu perbuatan yang baik gitu loh. Bener juga kata kamu yang bilang, kita kan nggak bisa gitu loh kayak ngejudge
si idol ini untuk sempurna segala macam kan. Mereka kan juga manusia biasa gitu yang bisa salah gitu. Mereka kan bukan kayak robot yang tersistem akan selalu benar, ya kan? Mereka bukan Tuhan juga kan. Menurut aku sih kamu juga bagus banget sih tindakan yang kamu bilang kamu juga nggak yang belain, nggak mungkin Airin melakukan itu gitu. Itu juga kayak kata aku tuh aneh banget sih kalau ada fans yang idolnya salah terus kayak mereka ngebelain mati-matian kayak yang dia tuh nggak mungkin gini. Itu agak ignorant sih kata aku. Karena balik lagi idol kan juga manusia gitu. Kayak aku itu kalau di aku kasusnya aku kan suka sama Day6 terus si J kan dia punya Twitter pribadi kan. Terus dia sempat lagi ngomongin soal mental health, terus dia salah ngomong gitu soal dia tuh kan menderita panic disorder, terus habis itu kalau nggak salah dia sempat salah ngomong soal isu mental health yang lain gitu. Terus ternyata dia salah, ada fans yang negur, J itu maksudnya bukan itu, kamu salah nangkap segala macam. Terus akhirnya dia minta maaf gitu, dia minta maaf. Tapi balik lagi ada beberapa orang yang kayak cancel J segala macam. Terus ada yang satu kubu lagi bilang J itu udah mengalami itu semua, kamu tahu apa sih segala macam. Padahal yang disinggung sama J dan salah itu, yang tersinggung itu adalah orang yang dengan mental disorder itu gitu. Maksudnya, jadi emang posisinya di situ J salah gitu loh. Tapi habis itu dia dengan gentle dia mengakui kesalahan dia, terus dia minta maaf. Cuman udah banyak juga orang yang kayak cancel J segala macam, dan banyak juga orang yang kayak terlalu ngebela gitu loh. Menurut aku tuh sama-sama tidak bijaksana nggak sih? Kayaknya kalau ada satu masalah lebih baik kita tuh kayak di tengah-tengah gitu nggak sih? Sebenarnya kayak J-nya kayak kurang edukasinya nggak sih? Kayak dia kurang paham mungkin ya. Benar. Dia kan salah. Kalau orang kurang edukasi kan harusnya kita kayak mengedukasi kan ya, bener fans yang meralat itu tadi. Iya benar. Nah makanya itu sih nggak usah yang sampai kayak cancel gitu lah. Iya. Kecuali kita harus lihat juga sih skala kesalahan dia di mana, kayak misalnya yang kemarin skandal Burning Sun, tahu kan ya? Iya tahu. Ya yang gitu-gitu kayak untuk di support juga. Kalau aku pribadi, kalau misalnya aku fans dari idol itu juga aku mungkin akan cancel gitu ya. Iya. Ya balik lagi sih, tergantung konteksnya apa sih. Kesalahannya dia juga sih. Benar. Dia berbuat itu kayak sengaja atau enggak gitu. Maksudnya kalau kayak kasusnya J, dia kayak ngelakuin itu, dia tahu dia salah tapi dilakuin atau gimana? Iya, kayak banyak faktor kan. Kayak si Airin itu kan juga mungkin dia nggak sengaja gitu kan. Kalau Burning Sun sih nggak mungkin sih. Kalau kasus Burning Sun terus dia bilang aku tidak sengaja melakukan semua ini tuh kayak nggak mungkin sih. Soalnya Burning Sun itu terencana banget sih. Iya. Kan kita tahu ya, maksudnya dia nggak yang dia tahu, dia pasti tahu itu salah tapi dia tetap ngelakuin gitu loh. Iya, I see. Oke, gitu sih. Aku suka sebel aja sih gitu sama fans-fans yang satu terlalu gampang menyalahkan idol, yang satu sisi lagi dia terlalu mendukung, menganggap kayak idol itu sempurna. Kata aku dua-duanya nggak bener sih. Kayak itu sangat tidak bijaksana nggak sih kita kalau kayak gitu. Menuhankan idol gitu. Bener banget gitu. Nah, kita akhirnya tiba di pertanyaan paling seru. Adalah pertanyaan terakhir. Kamu nunggu comeback siapa di semester akhir 2020 ini atau di semester awal 2021? Sama menurut kamu, grup mana yang paling menjanjikan bakal gede potensinya di fourth generation ini? Kan sekarang kita udah masuk ke fourth generation of K-pop ya. Silakan dijawab. Ya, kamu tahu jawaban yang pertama. Nunggu Red Velvet ya? Red Velvet kan, kayak itu sedih banget, aku nungguin dari Januari lah. Gara-gara kasus itu sih Wendy jatuh di SBS, padahal lagu Psycho aku suka banget sih itu. Biasanya aku nggak cocok sama lagu Red Velvet, tapi Psycho enak banget sih kata aku. Itu aku beneran nunggu sampai sekarang, menunggu keajaiban sih. Apalagi kan dia udah masuk tahun ke-7 kan kontrak idol kan 7 tahun gitu kan, dan sampai sekarang tuh nggak ada kelanjutan. Jadi dia mau lanjut di SM atau gimana tuh nggak ada berita sama sekali gitu. Oh, belum ada statement. Jadi kita fansnya bener-bener clueless, kayak ini mereka mau gimana, mau kemana gitu kan. Kayak aku nungguin itu sih. Tapi udah ada bocoran belum sih Red Velvet kapan bakal comeback? Kan katanya awalnya akhir tahun ini ya, tapi kayaknya terus ada yang bilang lagi awal tahun depan. Ya semoga aja sih.
Oh, Aku berarti udah kayak aku udah di titik kayak fans yang cuman berharap idolnya happy gitu loh, kayak yaudah kalau kamu nggak mau comeback ya nggak apa-apa. yang penting kamu happy gitu. Iya, iya. Kayaknya Yang penting kamu hidup gitu. belum ada statement resmi dari SM ya. Biasanya kan agensi suka ngeluarin statement gitu kayak bulan ini bakal ada. Kemarin sih ada yang apa kayak ini ngeluarin schedule gitu loh. Dia bilang Red Velvet akhir 2020, tapi kayak nggak tahu sih gara-gara Airin kemarin mungkin bisa aja diundur kan. Iya bisa jadi sih. Ya aku sih nggak apa-apa undur aja kalau misalnya mereka maksain terus kayak responnya netizen jadi gak enak kan juga kasihan juga gitu loh. Iya benar. Yang penting yang terbaik aja sih buat mereka. Kalau Ini aku udah sampai titik itu lah, aku nggak peduli mereka menang awards apa gitu, mereka nggak menang juga nggak apa-apa, mereka nggak dapet first win juga nggak apa-apa, kayak yang penting happy gitu doang sih. iya benar banget. Aku juga udah di titik yang penting mereka nyaman berkarya. Yang penting kalau mereka berkarya kita dukung aja gitu. Mereka nggak menang ya udah sih gitu, nggak apa-apa. Apa sih yang mau dikejar? Soalnya perlombaan itu kayak never ending gitu. Udah terserah. Iya bener banget. Aku nggak paham loh, aku beneran nggak paham sama yang lagi tren sekarang itu kan kayak yang ayo kita break record 100M view di YouTube gitu, kayak biar apa ya gitu. Itu aku bahkan sering kayak ngelihat di explore Instagram tuh kayak banyak, ayo target kita dalam satu hari 4 million views, kayak di encourage gitu loh, kayak iya aku tahu sih itu mereka mau supporting, tapi itu jadi memberatkan gitu loh. Kayak jadi saingan gitu loh, kayak idol yang comeback sekarang dia rekornya kayak 1 million views, terus yang bulan depan berarti harus kayak 5 million gitu, kayak dan jadinya mereka menikmatinya bukan karena kualitasnya, jadi kayak mereka ngejar kuantitas gitu nggak sih? Iya benar kayak terlalu ngejar angka itu tuh. Iya jadi kayak gede-gedean fandom gitu loh, kayak yang ngapain sih gitu. Aku kurang ya aku tahu sih pasti kayak kalau idol yang lihat pasti seneng gitu ya, wah views kita banyak, tapi kayak apakah mereka tahu kalau itu kayak cuman apa ya, buat pride per fandom gitu doang nggak sih? Iya gitu. Maksudnya bukan berarti view-nya banyak, tapi fandomnya jago aja gitu. Apa ngebanyakin akun gitu loh. Kan sekarang banyak banget kan manipulasi angka kayak gitu. Kayak banyak banget lah sekarang caranya biar view-nya banyak kan. Ini kita nggak nyindir siapa-siapa kan ya, kayak cuman enggak. Ini nggak paham. Iya, kita tuh nggak nyindir siapa-siapa. Cuman aku tuh sebagai apa ya fans K-pop yang udah lama. Mungkin karena aku terlalu tua dan aku nggak ngikutin gitu, aku juga nggak paham gitu. Buat apa sih gitu kalau aku sih, soalnya mungkin kita udah di step yang karena zaman dulu tuh nggak ada hitung views YouTube kan. Iya makanya mungkin sekarang ada ya, aku juga nggak ngerti ya, cuman aku lebih ke karena kita udah lama ngefans, mungkin lebih ke ya udah sih mereka berkarya, yang penting kita ngedukung apapun caranya, nggak usah yang terlalu ngoyoh gitu terus kayak yang gimana gitu sih kalau kata aku. Nggak usah terlalu memaksain gitu nggak sih? Karena juga aku tuh sempat baca beberapa ada fans gitu yang mereka tuh kayak mengeluhkan gitu loh, kayak misalnya kan ada fandom yang nyuruh kita harus targetnya segini view gitu, terus sampai di encourage-nya tuh berlebihan gitu loh terus kayak yang mereka tuh kayak yang emang dipikir kalau misalnya kita nggak screen capture atau kita nggak nunjukin kita lagi nonton, bukan itu berarti kita nggak ngedukung, kan nggak juga gitu, kayak bentuk dukungan itu kan banyak ya, nggak harus kayak gitu-gitu banget gitu loh kalau kata aku. Ya sih. Tadi ada yang belum aku kemarin sempet banget bacain apa kayak ngeliat tweet orang, jadi dia nemuin banyak banget album K-pop di tempat sampah. Dan itu sih kayaknya sih tuh kalau menurutku tuh kayak orang-orang yang beli buat kayak break record sales gitu, sales penjualan album berapa banyak banget terus ya kan sebanyak itu mau diapain kan ya, akhirnya yang mau nggak mau dibuang. Itu terus ada lagi yang ada ini sih di panti anak yang punya yayasan panti asuhan itu di Korea, dia tuh kayak ngeluh gitu loh ke K-popers, kayak kalian kalau donasi tuh jangan donasi album. Jadi kayak banyak banget fandom yang mereka beli kayak ratusan album buat nge-break record sales record itu, terus album-album itu disumbangin ke panti asuhan. Kayak anaknya si yang punya panti asuhan bilang kayak anak-anak di sini tuh kayak masih SD
TK kecil-kecil mereka juga nggak tahu kalian kasih album tuh mereka nggak yang guna happy gitu. banget, kayak mereka lebih butuh baju mainan gitu nggak sih? Iya Jadi benar-benar. kayak ujung-ujungnya juga kita buang, kayak albumnya tuh ya ujung-ujungnya dibuang. Iya benar. Dan pasti tuh kalau idolnya tahu pada akhirnya itu album dibuang, mereka sedih banget gak sih? Itu kan karya mereka ya. Iya. Terus kayak aku tuh pernah dikasih tau sama teman aku, kayak kan kadang tuh begitu masa promosi selesai, suka banyak album yang murah yang dijual kan. Itu tuh hasil dari itu orang-orang yang beli cuma buat break the record, terus akhirnya tuh kadang dijualin lagi gitu loh dengan harga murah banget. Iya Kayak iya emang sih gitu sih. Aku banyak. nggak paham aja sih aku gitu. Aku merasa kayaknya kita perlu ngefans dan mengapresiasi seperlunya gitu loh, nggak usah yang kayak terlalu gitu banget ya sih. Bener sih bener. BTW itu tadi ada pertanyaan yang belum kejawab. Kamu di fourth generation, kamu melihat ada grup yang potensial nggak sih? Yang bakal kayaknya bakal gede gitu. Aku jujur fourth generation nggak ngikutin banget ya, karena kan banyak banget kan yang debut. Banyak banget. Paling yang aku ikutin tuh ITZY. Oh, itu Dan maksudnya itu mereka fourth emang itu fourth. Nah, Uh. itu emang potensial banget sih. Terus kayak yang aku lihat yang lain, aku nggak ngikutin tapi kayak sering banget muncul itu mungkin apa sih TXT, Treasure gitu tuh kan masih masuk fourth gen kan. Kalau NCT itu fourth gen apa third gen ya? NCT tuh agak abu-abu gak sih? Dia kayak terlalu berlapis. Kayak NCT tuh sekarang lagi booming-boomingnya banget sih, dan dia menurutku pas kayaknya bakal bisa lebih besar lagi secara jumlah member dan popularitas dan achievementnya kayaknya bakal bisa lebih besar lagi. Terus kemarin ada yang sempet ini nggak sih debut aespa, kamu udah nonton nggak? Aespa. Udah nonton aespa aku. Itu agak mengejutkan sih, karena lagunya kayak bukan lagu SM BTW. Tipikal lagunya. Tapi ya aku sih cocok-cocok aja buat dengerin kalau lagi kerja gitu. Masih oke lah. Itu kayaknya dia potensial, tapi pasti kayak banyak orang yang bingung awalnya kayak NCT tuh. Kan dulu kayak mereka bingung, orang-orang kan pada bingung kayak, jadi kamu berapa member? Jadi Iya, kamu ini SM tuh suka bikin konsep-konsep yang aneh gitu loh. NCT kan konsepnya semacam AKB gitu kan, yang membernya bakal nambah, ya, dia punya substance member gitu kan. aespa kan sekarang kayak dia sama avatar gitu kan. Pasti orang-orang pada bingung kayak, jadi kamu manusia apa avatar mas? Pasti kayak banyak yang bingung gitu sih. Aku pikir di awal aespa itu dia membernya ada yang manusia, ada yang avatar. Ternyata avatar itu adalah ya avatarnya doang gitu. Ternyata dia kayak manusia yang diavatarkan gitu kan. Iya, aku pikir avatar nanti kalau misalnya joget itu nanti ada dia terus ada kayak virtual reality gitu, ternyata enggak gitu. Benar-benar. Gitu. Kamu pernah nonton ini nggak sih Mbak, Black Mirror? Black Mirror itu ya? Seri. Oh, aku tahu tapi aku Netflix. Kenapa? Nggak nonton. Jadi dia tuh sempat ada yang satu episode dia tuh yang meranin Miley Cyrus. Terus versi virtualnya dia tapi itu bentuknya robot gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa aespa ini kayak terinspirasi realisasinya episode. Bisa jadi sih. Gitu. Banyak banget loh fourth gen itu. Iya, banyak banget. Aku pribadi sih, aku sebagai YG stan tentunya aku mendukung Treasure ya. Karena Treasure kayak agak-agak resemblance-nya Big Bang gitu sih. Aku suka sih sama Treasure. Terus aku nunggu comeback Day6 karena Day6 juga vakum. Oh iya. Dan aku baru kemarin berapa 2 hari yang lalu aku lihat ada postingan soal YG bilang Big Bang akan comeback di 2021. So kayak wah. Aku pernah baca terus ditunggu banget sih. Iya, Big Bang. Dan kalau GD kan yang aku bilang sebelum aku ngechat kamu tuh GD udah dikabarkan mau comeback solo, tapi begitu aku tahu Big Bang akan comeback aku kayak akhirnya kembali. Soalnya itu sekarang kayak yang generasinya Suju, Big Bang, SNSD kan mereka kayak udah pada selesai wamil kan. Mulai balik nggak sih? Iya, si N Blue pada comeback nggak sih? Kemarin tuh si N Blue. Iya, lagunya bagus banget. Wah, si N Blue sih, ya ampun. Yang selesai wamil tuh udah pada balik-balik lagi nggak sih? Udah mulai muncul-muncul.
Iya, aku ngerasa jadi kayak dejavu gitu loh, karena banyak grup yang pas aku awal-awal suka muncul lagi gitu. Bener-bener. Aku nungguin ini juga sih, 2PM tahun depan kan mereka udah kayak Junho sama Chansung kan udah Selesai. ini ya kayaknya udah di discharge dari Wamil kan tahun depan. Jadi nungguin itu sih. Kayaknya 2021 bakal banyak banget deh yang Banyak seru nggak buat sih? ditunggu. Karena mereka dulu waktu debut juga seumuran itu doang kan, kayak ya segitu range umurnya juga. Mhm. Jadi masuk Wamil juga barengan, Iya, keluarnya ya pasti barengan juga. iya benar. Pasti seru banget sih 2021. Nah, itu sih udah habis pertanyaannya. That's all the question. Aku harap dengan kita sharing ini tuh kita jadi nggak takut buat mengekspresikan diri kita sih kalau misalnya kita suka sesuatu gitu. Karena kan balik lagi kayak kamu tadi, setiap orang kan punya selera masing-masing gitu dan kita tuh ya harusnya bisa menghargai selera setiap orang gitu. It's okay to be you gitu. Terus aku juga berharap kita tuh bisa lebih memanusiakan idol gitu sih. Kayak jangan nganggap mereka terlalu jangan menuhankan mereka dan jangan juga kayak Mendewakan lah ya. gitu. Mereka tuh juga bisa salah gitu. Mereka tuh juga bisa melakukan hal-hal yang kayak kita gitu, manusiawi aja gitu, dan kita juga harus menghormati privasi mereka gitu. Karena in the end of the day mereka kan juga manusia Bener sih. biasa kayak kita gitu. Nah, kita udah tiba di signature segment di Talk with Sarah, yaitu Today Guest TMI, alias Too Much Information. Ada nggak TMI yang ingin kamu bagi buat teman-teman semua? TMI-nya adalah apa ya? Jadi aku sekarang ada di atas kasur. Jadi tadi aku di awal video, aku ada duduk di kursi, tapi gara-gara koneksi nggak jelas, putus-putus terus, akhirnya aku pindah tempat dari spot yang deket jendela. Jadi kayak sinyal bisa keluar masuk dengan baik gitulah ya. Jadi Oke. sekarang aku ada di atas kasur nih, nggak enak banget duduknya. Jadi TMI sebenarnya sekarang setelah part kedua dia pindah, duduknya nggak enak banget. Oke. Enak banget karena nggak ada senderan, sama jadi kayak begini mulu kayak. Iya, aku juga sebenarnya TMI ku adalah punggungku ini udah pegel banget karena aku gak ada kursi. Aku lagi di kosan, jadi aku gak ada kursi terus kayak pegel banget. Karena kita ngobrol lumayan lama ini ternyata. Dan kita lamanya gara-gara koneksi keputus-putus mulu nggak sih? Iya benar. Aku penasaran sih ini sebenarnya. Nanti kalau udah dipotong, sebenarnya seberapa lama sih inti dari obrolan kita? Nah, aku kemarin nonton yang episode 1 tuh kayak butuh kayak 3 hari ngabisin gitu loh, karena kan panjang banget kan ya. Iya, itu panjang Aku banget. nontonnya di YouTube. Oh, oke. Terima kasih sudah menonton. Hampir sejam terus kayak aku nonton ini kayak sehari ini terus besoknya lagi terus besoknya lagi. Iya, Aku itu nggak aku. tahu ini bakal sepanjang apa. Iya, nanti mari kita lihat ya. Semoga sih nggak apa sih, kalau panjang seru sih, tapi mudah-mudahan nggak panjang-panjang banget karena ngeditnya lumayan capek ya. Gitu. Nah, sebelum ditutup, Banget. dari Ega ada yang mau dipromosiin nggak? Kamu ada apa? Kamu punya project atau kamu mau promosi media sosial apa segala macam? Promosi dong. Kamu kan bikin ilustrasi. Ega ini bikin ilustrasi loh. Iya mungkin Instagram. bisa follow Instagram aku sih, Instagram aja sih. Kayak kalau Twitter tuh aku emang kayak khusus buat tempat sampah isi hatiku. Instagramku username-nya araragaga. Oke, nanti aku tulis di bawah sini. Itu aja. Oke, jangan Itu lupa. aja sih. Project aku juga nggak ada. Mungkin project pribadi palingnya kayak aku kadang nge-fan art tapi juga kayak dadakan banget. Nggak aku yang planning ntar aku mau fan art ini. Enggak, aku kadang kalau lihat foto idol lucu gitu terus kayak pengen digambar. Ya aku gambar, udah. Oke. Jadi kalian bisa follow Ega di Instagram buat lihat karya-karyanya. Siapa tahu mau menyapa Ega di Instagram. Kayak, "Gak, aku udah nonton loh episode ini." Di apa di YouTube kamu gitu. Gitu. Oke. Sampai di sini aja Talk with Sarah kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih banget buat Ega yang udah gabung. Sampai jumpa di episode. Sampai kasih kesempatan aku buat ngobrol tentang K-pop. Iya, aku juga senang banget akhirnya ada yang mau ngobrol K-pop sama aku. Mau membahas hal ini gitu loh. Iya. Oke, kalau gitu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Annyeong. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa main ke sosial mediaku dan baca tulisanku di sarahagnia.wordpress.com.
Then I'll see you guys on the next episode. Bye-bye!